Saat aku masuk ke perguruan tinggi seni, aku nggak tahu kejutan apa saja yang akan aku alami. Atau bagaimana hal itu akan menjungkir balikan seluruh kehidupanku selama bertahun-tahun yang akan datang. Suatu hari, aku sedang berjalan di aula dan aku melihat seseorang yang aku kenal. Itu Andy, dan aku belum pernah melihatnya lagi sejak kami masih kecil. Aku sangat senang melihatnya, sehingga aku langsung berlari ke arahnya untuk menyapa. Pada awalnya, aku nggak berpikir dia mengenaliku, karena dia cuma menatapku dengan tatapan dingin di matanya. Aku merasa sangat kecewa. Aku sangat menyukainya saat kami masih kecil, dan melihatnya berdiri di sana setelah bertahun-tahun membuatku jatuh cinta padanya sekali lagi. Satu hal tentang Andy adalah dia sangat ganteng, tapi dia memiliki sisi yang dingin dan gelap dalam dirinya, dan terkadang dia bisa sangat pendiam. Itu mungkin karena ketika dia masih kecil, ayahnya gak ada di sisinya. Ayahnya berselingkuh dengan ibunya dan kemudian pergi sebelum dia lahir. Jadi, dia sangat membenci ayahnya. Saat dia berumur 10 tahun, dia dan ibunya pindah, dan aku nggak pernah melihatnya sejak sampai saat itu di lorong. Semester itu kami mengadakan kelas menggambar kehidupan, dan Andy juga ada di sana. Rasanya seperti takdir, dan aku memutuskan bahwa ini saat yang tepat untuk mencoba mengobrol dengannya dan mungkin mengajaknya kencan. Sahabatku Beth juga ada di kelas, jadi dia menawarkan untuk membantuku. Biasanya di kelas menggambar kehidupan, modelnya adalah orang-orang tua yang keriput. Dan mereka masuk dan berpose telanjang untuk kita, dan itu bisa sangat canggung. Nah, seperti itulah beberapa kelas pertama. Tapi, suatu hari, model baru bernama Trey datang. Aku terkesima. Dia model beneran. Dia punya six pack dan sangat ganteng. Aku nggak bisa berhenti memandangnya. Dia seperti dewa Yunani yang baru saja jatuh dari surga. Setelah kelas pertama dengan Trey sebagai model kami para cewek benar-benar berdoa agar dia menjadi model kami setiap saat. Dia jadi berita hangat minggu ini dan semua orang merayunya. Kami bahkan membelikannya makanan ringan dan minuman karena jujur saja, model menggambar kehidupan ini nggak dibayar banyak. Jadi dia pasti cukup putus asa sampai mengambil pekerjaan seperti ini. Meskipun aku menyukai Andy, aku tetap ikut merayu Trey karena itu menyenangkan. Dan aku bisa melihat itu mengganggu Andy yang diam-diam membuatku bahagia. Aku ingin dia cemburu. Tapi kemudian suatu hari aku memperhatikan cara Beth memandang Trey. Dan aku menyadari dia benar-benar menyukainya seperti aku menyukai Andy. Jadi aku berhenti merayunya dan menawarkan untuk menjadi Cupid untuk membantu Beth mendapatkan Trey. Beth terus-menerus membelikan hadiah dan menulis surat untuk Trey. Tapi dia terlalu malu untuk memberikannya, jadi aku selalu melakukannya untuknya. Suatu hari setelah kelas usai, aku mengejar Trey, tapi dia terlalu cepat. Aku harus berlari sampai ke tempat parkir, tapi aku masih nggak bisa menyusulnya. Sebaliknya, aku bisa melihatnya naik ke mobil sport mewah dan pergi. Aku agak merasa kasihan padanya. Mungkin dia juga bekerja sebagai sopir untuk orang kaya. Tapi tepat setelah aku memikirkan hal itu, dia melewatiku, menurunkan kaca jendela dan bertanya apa aku perlu tumpangan. Aku sangat kaget sampai nggak bisa berkata apa-apa. Aku cuma menggelengkan kepala dan menatap. Aku kaget sekali. Aku sampai lupa memberikan surat bed kepadanya. Setelah dia pergi, aku terus menatapnya. Gak mungkin dia adalah sopir seseorang. Dia mengeluarkan kepercayaan diri dan saat itulah aku menyadari dia pasti orang kaya. Aku berlari kembali ke dalam untuk menemukan Beth dan memberitahunya bahwa mungkin Trey nggak semiskin yang kita kira. Lalu aku menggambarkan mobilnya, dan kamu seharusnya melihat wajah Beth. Itu malah membuatnya semakin bertekad untuk memenangkan hatinya. Keesokan harinya hujan, dan Beth nggak datang ke kelas. Dia bilang dia sakit, tapi memohon padaku untuk memberikan surat itu ke Trey. Seusai kelas, Trey meraih payungnya dan pergi. Hujan benar-benar deras, dan aku nggak punya payung. Tapi aku tahu betapa berartinya ini bagi Beth, jadi aku mengejarnya, memanggil namanya. Aku benar-benar basah kuyup, dan tepat sebelum aku berhasil mencapainya, aku tersandung dan jatuh. Itu sangat menyakitkan, jadi aku berteriak, "Aduh!" Sangat keras. Trey berbalik dan terlihat benar-benar ketakutan. Dia datang berlari untuk membantuku, memberikanku payungnya, dan membawaku ke gedung terdekat. Saat Trey membantuku, Andy lewat. Dia berhenti dan menatap kami berdua, lalu terus berjalan. Bagaimana jika dia salah mengerti apa yang sedang terjadi? Setelah itu, Trey mengantarku pulang, dan aku memberinya surat dari Beth. Lain kali Trey datang menjadi model, dia tetap tinggal setelah kelas dan bertanya apa aku perlu tumpangan lagi. Kemudian dia bertanya bagaimana keadaan kakiku. Itu sangat canggung, karena Beth berdiri tepat di sebelahku. Dan aku mulai berpikir, mungkin Trey suka padaku. Tiba-tiba, Andy muncul di belakang kami dan berkata kepada Trey, "Sudahlah,
Apa kau di sini cuma untuk menertawakanku? Kamu gak butuh uang ini. Jadi berhenti saja. Lalu dia menyerbu sambil marah. Wah, jadi Andy dan Trey saling kenal? Setelah kejadian aneh itu, menjadi sangat jelas kalau Trey menyukaiku. Di kelas dia selalu memposisikan dirinya di depanku, dan dia bahkan mengedipkan mata padaku saat aku sedang menggambarnya. Semester hampir berakhir, jadi suatu hari aku bilang kepada Beth, kita harus beritahu perasaan kita ke orang yang kita sukai. Gimana jika kita nggak melihat mereka lagi? Sekarang atau tidak sama sekali. Jadi pada hari kelas menggambar kehidupan terakhir kami saling mendoakan kami berdua berhasil. Aku ke kamar mandi untuk memeriksa rambutku, dan kemudian aku pergi mencari Andy. Tapi aku nggak bisa melihatnya dimanapun. Aku sedang berlarian mencarinya ketika aku bertemu dengan Beth. Dia juga nggak bisa menemukan Trey. Dan kemudian, kami melihat mereka berdua. Mereka berdiri di luar bersama, dan sepertinya mereka sedang bertengkar serius. Kami berjalan mendekat untuk mencoba dan mendengar apa yang sedang terjadi, tapi kemudian Andy pergi. Trey meraih Andy. Dan mereka mulai mendorong satu sama lain. Tapi kemudian tiba-tiba Trey meraih Andy dan memeluknya erat. Beth dan aku saling memandang dan bahkan gak berkata apa-apa. Kami berdua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Kami telah mengejar dua pria gay. Ini bukanlah akhir cerita. Ini sebenarnya cuma awal dari kisah cintaku yang gila. Nantikan bagian selanjutnya di mana aku cerita ke kalian tentang apa yang terjadi selanjutnya. Di bagian pertama ceritaku, aku sudah cerita gimana aku ketemu pujaan hatiku di masa kecil, Andy. Dan langsung jatuh hati lagi. Dan gimana sahabatku Beth jatuh cinta kepada Trey. Model di kelas seni kami yang kami kira miskin, tapi ternyata sangat kaya. Tapi kemudian bencana datang. Tampaknya Trey punya perasaan padaku. Kemudian akhirnya kami melihat Andy dan Trey bertengkar lalu berpelukan. Jadi apakah mereka pasangan gay? Tetap simak untuk mengetahuinya. Setelah momen gila melihat Andy dan Trey berpelukan, Beth dan aku memutuskan untuk istirahat sejenak soal cowok. Kami punya tugas kelulusan untuk dipikirkan, dan itu jauh lebih penting. Ya, tugasku berjalan lancar, dan setelah lulus, aku melamar kerja di perusahaan media besar sebagai seorang desainer, dan aku diterima. Aku bersemangat sekali untuk awal yang baru, tapi di hari pertamaku, coba tebak, siapa yang kulihat di lift? Yap, Trey. Untung saja lift itu penuh, jadi dia tidak melihatku. Kemudian aku dikenalkan semua orang yang ada di departemen itu. Dan sungguh mencengangkanku. Andy adalah direktur kreatif kami. Jadi mereka berpacaran dan bekerja bersama? Wah, dan untuk pertama kalinya, Andy betul-betul terlihat senang melihatku dan memintaku untuk bergabung makan siang dengannya nanti. Aku sangat bersemangat menemuinya. Tapi merasa sedih dia sudah diambil orang, apalagi gay. Jadi aku harus berusaha dan melihatnya sebagai teman saja. Saat makan siang, kami saling bertanya kabar, lalu kuputuskan langsung mengatakannya. Pagi ini aku lihat cowokmu. Keren ya, kalian kerja bareng juga. Andy tampak bingung dan berkata, apa? Jadi aku jelaskan aku telah melihat dia dan Trey dulu berpelukan saat kuliah. Aku asumsikan mereka pasangan, terutama karena mereka terus saja bertengkar bak kekasih. Menurut Andy ini lucu sekali, lalu dia memberitahuku kenyataannya. Bahwa Trey adalah kakak tirinya. Ternyata Andy adalah buah dari sebuah perselingkuhan. Ayahnya adalah pria beristri dengan putra berusia 3 tahun, yaitu Trey. Dan ayahnya berselingkuh dengan ibu Andy. Saat ayahnya tahu dia membuat ibu Andy hamil, dia mencampakkan mereka. Dan gak pernah mengunjungi atau bahkan mengirimi mereka sepeser pun meski kaya raya. Beberapa tahun lalu, ayah Andy dan Trey meninggal. Dan jelas ia mewariskan semuanya untuk Trey. Semua uangnya, mobilnya, dan tentu saja perusahaannya. Andy gak dapat apa-apa. Trey dan ibunya tahu soal Andy, dan Trey sebenarnya ingin menjalin hubungan yang baik dengan saudara tirinya. Tapi setiap kali Trey mencoba mendekati Andy, dia mengacuhkannya. Dia benci sekali dengan ayahnya dan gak mau ada hubungan apapun dengan keluarga Trey. Jadi setelah tak terhitung berapa kali mencoba, Trey akhirnya memutuskan mengambil pekerjaan model lukis hanya untuk jadi lebih dekat dan bisa bicara dengannya. Akhirnya mereka menyelesaikan drama keluarga mereka dan Trey menawari Andy separuh saham di perusahaannya dan sekarang mereka adalah pemilik bersama. Jadi semua berjalan lancar untuk mereka, yang artinya Andy bukanlah gay. Itu seperti hari terbaik dalam hidupku. Aku mendapat pekerjaan impianku dan aku bisa ketemu Andy lagi tiap hari. Setelah terbuka padaku mengenai segalanya, Andy jadi bersikap lembut dan lebih perhatian terhadapku. Segera kami mulai makan siang bersama tiap hari. Dan suatu hari aku membuatkannya sandwich yang ibuku biasa buatkan saat kami masih kecil. Dia ingat dan tersenyum. Dan kami mulai mengenang hari-hari indah di masa lalu. Aku bahkan bawa beberapa foto lama kami sedang main di halaman belakang rumah orang tuaku. Dia bilang betapa lucunya kami dulu. Kemudian suatu malam dia bertanya padaku apa aku mau pergi nonton konser dengannya. Apakah ini kencan? Aku bisa tahu kalau dia juga menyukaiku. Tapi dia masih belum bertindak. Sepanjang konser aku terus menatapnya. Tapi dia bersikap malu-malu dan pura-pura tidak memperhatikan.
Sementara itu, Trey benar-benar nggak tahu kalau ada sesuatu di antara aku dan Andy. Karena sejak aku bekerja di perusahaan, dia terus berusaha mendapatkanku. Suatu ketika kami sedang rapat dan di depan semua orang dia bilang padaku betapa aku tampak cantik hari itu. Sungguh membuat malu. Lalu ada malam di mana aku sedang lembur. Dan dia menyelinap di belakangku lalu mulai memijat leherku dan berkata aku bekerja terlalu keras. Aku benar-benar panik, tapi aku nggak bisa berkata apa-apa karena aku nggak ingin membuatnya kecewa. Lagi pula dia cuma bersikap manis, dan belum ada hubungan resmi antara aku dan Andy, jadi aku nggak bisa menyuruhnya menjauh. Tapi kemudian suatu hari, Trey mulai menggodaku di depan Andy. Dia berkomentar tentang bagaimana gambarku tentang dia selalu jadi gambar hidup terbaik di kelas. Dan bercanda kalau dia akan jadi model untukku lagi kapan-kapan kalau aku mau. Nah, itu jadi trik yang berhasil. Setelah itu, Andy memberi lebih banyak perhatian. Dia pasti sudah tahu kalau Trey tertarik padaku, jadi dia putuskan untuk ikut permainan dan mencoba mengalahkannya. Kalau saja dia tahu, dia nggak perlu berusaha keras. Aku sudah jatuh hati padanya. Tapi aku nggak bisa hentikan yang terjadi selanjutnya. Di satu akhir pekan, kami mengadakan trip keakraban perusahaan dan bermain paintball. Aku akhirnya ada di tim yang sama dengan Trey dan Andy di tim lainnya. Pada satu waktu, Andy sedang menuju arah kami, dan Trey menyuruhku membidiknya. Tapi aku nggak mau menyakitinya, jadi aku berpura-pura nggak mendengar Trey. Lalu Andy mengedip padaku dan bilang terima kasih. Dan Trey tahu itu. Dan langsung jadi marah. Dia mendorong Andy dan menuduhnya curang dalam permainan. Dan beberapa menit kemudian mereka berguling-guling berkelahi dalam lumpur. Trey menyuruh Andy untuk menjauhiku dan berkata dia hanya memanfaatkanku supaya timnya menang. Lalu Andy cuma tertawa dan berkata dia lebih memilih untuk berada di timku. Berhentilah menggodanya. Dia itu nggak tertarik pada muka, akulah yang disukainya. Kemudian, Trey mendorong Andy menjauh, kemudian masuk ke mobil dan meninggalkan kami. Aku hanya berdiri di sana berusaha agar nggak menangis. Ini serius. Dua bersaudara sedang berkelahi karena aku. Dan walaupun Andy lah yang kusukai, aku nggak sanggup menyakiti Trey seperti ini. Ditambah, mereka berdua adalah bosku. Benar-benar situasi yang parah. Sejak hari itu, ada ketegangan yang dingin dan mematikan di kantor. Kapan saja mereka berdua berada dalam satu ruangan. Sungguh tak tertahankan, mereka beneran saling mengacuhkan. Dan kapanpun kami ada rapat, Trey akan menolak semua proyek atau ide yang diajukan oleh Andy. Perusahaan bahkan mengalami beberapa kerugian finansial karena Trey sangat meremehkan ide bagus Andy. Ini sungguh gak baik. Apa mereka memang memilih untuk merusak hubungan mereka dan menempatkan perusahaan dalam bahaya hanya untuk sebuah cinta segitiga yang bodoh? Karena aku gak peduli seberapa besar aku sungguh mencintai Andy. Gak mungkin aku bisa memacarinya tanpa membuat Trey patah hati. Dan makin mengacaukan ini semua. Jadi, pada akhirnya kuputuskan akulah yang pergi. Sebelum semuanya makin runyam. Aku berhenti kerja, memutuskan komunikasi dengan semua temanku di kota itu dan pindah ke kota baru untuk mulai lagi dari awal. Tetap ikuti bagian selanjutnya, di mana aku akan ceritakan pada kalian tentang kehidupanku di kota yang baru. Kalian gak akan percaya apa yang terjadi berikutnya. Jadi, supaya kamu gak ketinggalan apa yang terjadi di bagian terakhir ceritaku, aku akhirnya lulus dan memulai pekerjaan impianku. Tapi, malah ketemu Andy dan Trey di hari pertama kerja. Aku mengetahui ternyata mereka berdua adalah saudara tiri dan mereka berdua menjalankan perusahaan tempatku bekerja. Meskipun aku masih sangat suka Andy, segera semua jadi jelas bahwa mereka berdua suka padaku. Dan aku gak mau ada di antara dua bersaudara itu. Jadi, aku berhenti kerja, mengemas koper, lalu mencoba mulai awal yang baru. Aku pindah ke kota lain dan mulai membangun kehidupan baru di sana. Awalnya sungguh berat karena aku rindu sekali teman-temanku dan aku sangat merindukan Andy. Beruntungnya kudapatkan pekerjaan di sebuah galeri mewah di pusat kota dan di sanalah aku bertemu Lian, ketua timku. Lian itu tipe orang yang sangat menginspirasi. Dia sosok yang kuat dan mandiri dan aku merasa beruntung bekerja dengannya. Dia sungguh merangkul dan menjagaku seperti layaknya kakak. Di minggu pertamaku kerja, cewek-cewek yang kerja di sana memperlakukanku seperti asisten pribadi mereka. Mereka membuatku hujan-hujanan membelikan mereka kopi, lalu pernah salah satu cewek tadi mengeluh kalau aku salah membelikannya susu almond bukan susu gandum. Dan dia beneran menyuruhku balik, beli kopi yang baru. Untung saja Lian tahu saat itu semua terjadi, dan setelahnya dia mulai memarahi cewek tadi karena memperlakukanku seperti itu. Ada juga cowok namanya Daniel ini yang cukup menjengkelkan. Dari sejak pertama aku bertemu dengannya, dia menggodaku. Tapi sudah jelas kalau dia itu bukan cowok yang sopan. Nyatanya, aku kemudian gak sengaja mendengar dia tertawa dengan para cowok di kantor. Dan mereka sedang mengoloknya bahwa dia kalah taruhan karena aku bilang gak saat dia mengajakku kencan. Aku terluka sekali seseorang sampai menjadikanku taruhan seperti itu. Jadi kutemui Lian dan mengadu. Dia langsung bicara pada Daniel dan beritahu kalau dia gak akan berbuat seperti itu lagi dalam waktu dekat.
Lalu dia berkata dia akan selalu ada jika ku butuh bantuan. Setelah itu, aku mulai paham ritme kerja di galeri. Dan dengan cepat lupa akan drama cinta segitiga itu. Tim kami akan dapat proyek besar. Dan kami bermitra dengan perusahaan lain yang akan bekerja sama dengan kami. Aku sangat bersemangat dan sangat ingin membuat Lian terkesan dengan hasil kerjaku. Aku bahkan menawarkan untuk pergi dengannya ke bandara untuk menjemput para pria dari perusahaan mitra. Ya, kamu nggak akan percaya ini. Ternyata, orang-orang yang kami jemput adalah Andy dan koleganya. Aku merasa sangat canggung dan awalnya aku berpura-pura nggak tahu siapa Andy. Tapi dia terus menarikku ke samping, berusaha bicara denganku. Lian memandangku aneh, lalu dia bertanya apakah aku mengenalnya. Jadi ku katakan saja kalau kami ini teman sekelas saat kuliah. Aku nggak bisa mengatakan yang sebenarnya. Perjalanan di mobil bahkan lebih canggung lagi, tapi untung saja Lian membuat percakapan tetap mengalir. Malahan, dia kelihatannya sangat bersemangat untuk ngobrol sama Andy. Kami akhirnya menurunkan mereka di hotel dan aku merasa lega. Segera setelah kami beranjak pergi, Lian menoleh padaku dan mengedip. Lalu dia bilang menurutnya Andy sangat tampan. Dia ingin tahu apakah dia masih single. Lalu pada intinya dia mohon padaku untuk menjodohkan mereka. Apa aku punya pilihan lain? Dia sudah berkali-kali membantuku. Jadi paling gak ini yang bisa kulakukan. Pada dasarnya aku hutang budi padanya. Namun, aku gak bisa menghapus perasaan yang gak asing ini. Aku masih mencintai Andy. Bagaimanapun, aku berusaha menjauhkan perasaan itu dan membantu Lian mendapatkan perhatian Andy. Di rapat bersama pertama kami, aku terus memuji Lian, mengatakan betapa pintar dan luar biasa dirinya. Aku bahkan pura-pura kalau ideku itu miliknya, hanya untuk membuat Andy terkesan. Dan untuk melengkapinya, aku mengatur makan malam untuk kami bertiga. Lalu kirim pesan ke mereka berdua bahwa aku lagi sakit. Tapi Andy gak mempercayainya. Dia mendatangiku suatu hari sehabis kerja dan menyuruhku menyerah saja. Aku sedang berjalan ke mobilku dan dia sudah menungguku. Dia bilang aku harus berhenti berusaha menjodohkannya dengan Lian. Karena akulah yang dia cintai. Dan dia tahu aku juga masih mencintainya. Aku panik dan mendorongnya menjauh. Aku bilang padanya aku sudah punya pacar dan sudah bahagia sekarang. Dan tepat saat itu ada Daniel sedang lewat. Aku gak tahu apa yang kupikirkan. Tapi ku berlari ke arahnya dan menggandeng tangannya lalu berkata, "Ayo pergi sayang." Lalu aku jalan dengan Daniel ke mobilnya supaya Andy mempercayaiku. Daniel benar-benar terkejut, tapi dia nggak protes sama sekali. Dia menyukainya dan hanya tertawa saat aku berkata, "Oh, jadi akhirnya kamu tertarik padaku, ya?" Aku tahu Andy sedang memperhatikan kami. Jadi dengan segan aku naik mobil Daniel supaya terlihat sungguhan. Tapi itu adalah suatu kesalahan. Segera saat pintu ditutup, Daniel mulai membelai rambutku, lalu pahaku, dan kemudian dia maju untuk menciumku. Aku harus bertahan karena ada Andy di dekat situ. Tapi saat aku tahu situasinya sudah aman, ku tampar muka Daniel, ku bilang kalau dia itu cabul. Kemudian aku lari keluar mobil sambil menangis. Dalam perjalanan ke mobil, aku menabrak Lian. Jelas, tampak aku sedang kesal. Tapi anehnya, dia kelihatannya nggak merasa terganggu. Dia bahkan gak bertanya padaku apa yang salah. Dia cuma menyeringai padaku, memberi tatapan gak suka. Aku gak bisa berhenti memikirkannya sepanjang perjalanan pulang. Dia pasti sudah melihat Andy dan aku mengobrol dan mengira kami bersama. Ya, pasti seperti itu. Karena semenjak malam itu, dia memperlakukanku dengan buruk. Dia terus menyuruhku, membentakku atas hal yang tidak kulakukan. Dan membuatku kerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan yang awalnya gak ditugaskan padaku. Aku sangat dipermalukan, sebab cewek lainnya di kantor semuanya tertawa di belakangku, membicarakan kalau aku ini bukan lagi peliharaan bos. Bahkan Andy bersikap dingin terhadapku. Aku merasa begitu terluka, tapi ini salahku sendiri. Aku telah menolaknya. Kemudian di bulan itu, tim kami mengadakan pesta di rumah Daniel. Andy dan koleganya juga diundang, tapi aku tahu dia nggak akan datang. Dan memang tidak. Aku merasa sangat sedih dan hendak mengambil mantelku dan pulang saat Daniel mendatangiku dengan minuman di tangannya. Dia berikan padaku dan bilang sepertinya aku butuh kembali ceria. Ku terima minuman itu dan langsung menenggaknya habis. Tapi setelahnya, aku merasa sangat aneh. Aku pusing sekali dan gak bisa berpikir jernih. Lalu, aku langsung pingsan. Apa yang sedang terjadi? Di bagian ketiga ceritaku, aku mulai kerja di galeri seni di mana aku mengenal Lian, ketua timku. Semuanya lancar sampai kami mulai mengerjakan proyek besar bersama mitra, yang tentu saja ternyata adalah Andy. Lian minta aku menjodohkannya dengan Andy yang sudah kucoba, tapi gagal. Lalu Lian mulai memperlakukan aku dengan buruk. Kemudian kami mengadakan pesta tim, di mana kolegaku Daniel memberiku minuman, yang mana jadi hal terakhir yang kuingat sebelum pingsan. Aku nggak tahu berapa lama aku pingsan. Tapi saat aku berangsur siuman, aku sadar sedang berada di tempat tidur.
Aku hampir nggak bisa gerakan badan, dan semuanya buram. Aku mencoba bangun, tapi aku merasa letih. Aku harus pegangan ke furniture untuk menuju ke pintu. Saat aku berhasil sampai lorong, kulihat Daniel dan dia menyeretku kembali ke dalam. Bilang, "Kau pikir kau akan pergi kemana?" Dia mendorongku ke tempat tidur. Dan saat aku berusaha melawannya, dia berkata, "Gak usah coba-coba, kamu gak akan bisa kabur. Aku sudah taruh sesuatu di minumanmu, jadi kamu sekarang jadi milikku." Aku berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dan melarikan diri, tapi dia memegangi pergelangan tanganku lalu mengunciku di lengannya. Aku terlalu lemah untuk melepaskan diri, jadi kugigit tangannya. Dia mundur lalu mendorongku jatuh ke bawah lagi dan berkata, "Oke, berhenti main-main." Lalu dia merobek ke mejanya dan mulai mendekatiku. Aku berteriak saat ku dengar bunyi debrakan keras. Seseorang merubuhkan pintunya. Aku mendongak untuk melihat tepat di saat Andy dan koleganya menghambur masuk dan memukul Daniel. Gak pernah aku selega ini ketemu Andy seumur hidupku. Aku merasa sangat aman. Aku benar-benar pingsan karena kelelahan. Saat aku terbangun lagi, aku berada di tempat tidur di rumah sakit dan Andy duduk di sebelahku tertidur. Aku gak mengerti apa yang terjadi padaku. Jadi aku bangkit untuk mencari dokter. Saat itulah aku melihat kolega Andy duduk di koridor. Dia terlihat sangat senang melihatku sudah sadar dan cerita dia baru saja dari kantor polisi. Dia menyuruhku duduk dan dia akan memberitahuku semuanya. Jadi, ternyata Lien memata-mataiku dan Andy pada hari itu di parkiran mobil. Dia dengar Andy berkata kalau dia mencintaiku dan ini membuatnya marah sekali. Dia juga tahu kalau Daniel sangat menyukaiku, jadi dia putuskan untuk menyusun rencana dengannya. Jika Daniel bisa dapatkan aku, maka Lien bisa berusaha mendapatkan Andy. Lien adalah orang yang membubuhi minumanku dan memberikannya ke Daniel untuk diberikan padaku. Lalu, saat aku mengeluh pusing, Daniel membawaku ke ruangannya, jadi nggak ada seorang pun melihatku. Untungnya, kolega Andy lihat dan curiga, jadi dia membuntuti dan lihat Daniel menghampiri Lien, mengatakan, "Misi selesai, terima kasih Bu Ketua, dia sudah kudapatkan, pasti akan saya balas jasa Anda segera." Jadi, kolega Andy menelpon Andy dan memberitahunya sesuatu yang sedang janggal terjadi. Saat Andy tiba, semua orang sudah pergi dan koleganya menunggu di luar. Mereka harus membobol rumah Daniel. Dan mereka masuk di waktu yang tepat untuk menangkap Daniel sebelum dia melakukan hal buruk terhadapku. Mereka segera menelpon polisi dan membawaku ke rumah sakit. Dan makin mengejutkan lagi, Lien dan Daniel keduanya ditangkap karena memberiku obat. Tentu saja mereka kini menjalani masa hukuman. Mereka berdua dapat 5 tahun penjara sebab mereka pakai ketamin untuk dicampur ke minumanku. Pantas saja aku merasa gak karuan. Andy dan koleganya telah menyelamatkanku. Aku ingin kembali dan berterima kasih ke Andy, jadi aku balik ke kamar inapku. Andy sudah bangun sekarang dan aku hendak minta maaf padanya atas segalanya. Lalu tiba-tiba dia mulai memarahiku. Dia bilang aku ini egois dan mengakibatkan begitu banyak masalah untuknya dan yang lainnya. Lalu dia bilang kalau aku gak mencintainya, kenapa aku gak bilang saja padanya? Koleganya mendengarnya berteriak, lalu masuk ke dalam menyuruhnya meninggalkanku untuk istirahat. Andy pergi dengan marah dan aku hanya tertunduk di sana menangis. Apa yang sudah kulakukan? Aku boleh keluar dari rumah sakit beberapa hari kemudian. Dan ku coba menelponnya berkali-kali, tapi dia gak pernah angkat. Aku akhirnya tahu kalau dia mundur dari proyek dan sudah pulang. Aku gak tahan dia mengabaikanku seperti ini. Jadi ku kemasi semua barangku dan terbang kembali ke kota lamaku untuk berusaha bicara dengannya. Segera setelah aku mendarat, aku langsung menuju kantornya. Tapi dia gak hiraukan aku. Meskipun aku lari mengejarnya dan memanggil-manggil namanya. Aku merasa seperti orang bodoh. Lalu duduk di sebelah koperku, hampir saja menangis. Akhirnya, dia berhenti berjalan, membalikan badan dan bertanya apa yang kuinginkan. Dia memberiku kesempatan untuk bicara dan kukatakan padanya aku masih mencintainya. Dan selalu begitu. Tapi aku gak mau merusak hubungannya dengan Trey. Jadi itulah kenapa aku pergi. Dia cuma memandangku, lalu kemudian dia mulai berjalan pergi. Beberapa orang berhenti untuk menyaksikan. Aku gak percaya ini. Tapi dia balik badan lagi dan berkata, "Ayo, berdiri dari trotoar, ikut aku." Aku gak tahu dia akan kemana, tapi aku mengikutinya. Dia mulai jalan ke arah taman dan akhirnya berhenti dekat bangku di mana kami biasa makan siang bersama. Dia bilang aku sangat menyakitinya dan gak tahu apa dia bisa mempercayaiku lagi. Aku gak tahan lagi. Kuraih tangannya dan berkata, "Kumohon Andy, aku mencintaimu saat kita masih kecil. Kamu satu-satunya orang yang kuinginkan untuk bersama." Aku menunggunya merespon, tapi dia hanya memandangku. Lalu tiba-tiba dia menggapaiku dan mendekapku di pelukannya, lalu berkata dia gak akan pernah mau kehilangan aku lagi. Kemudian dia tertawa dan berkata,
Nah, kalau saja kamu tak memutus komunikasi dengan semua orang termasuk sahabatmu Beth, kamu pasti tahu kalau dia dan Trey sekarang pacaran. Jadi, gak perlu merasa gak enak soal Trey. Dia sedang jatuh cinta. Wow, aku sangat senang mendengarnya. Semua berjalan lancar persis seperti apa yang Beth dan aku inginkan sejak zaman kuliah. Hanya saja butuh waktu yang lamanya minta ampun untuk sampai di titik ini. Inilah saat ceritaku berakhir. Aku dan Andy resmi menjadi pasangan. Dan aku nggak pernah sebahagia ini. Tentu saja, aku berhenti dari galeri seni dan sekarang tinggal bersama Andy. Kami saat ini sedang merencanakan pernikahan ganda bersama Beth dan Trey. Aku membayangkan pernikahan di hutan impian penuh dengan bunga. Tapi Beth ingin pernikahan di pantai yang payah. Jadi kami terus berdebat soal ini. Semoga pasangan terbaik yang menang, ya kan? Wow, kue ini rasanya seperti surga. Kuulurkan tangan untuk mengambil satu lagi saat ku dengar eraman dari belakangku. Kusuruh kau jadi anggun, ya tidak? Kemudian ibu menarikku untuk menyapa pasangan berpenampilan intelek ini. Lagi mereka melihatku ke atas ke bawah lalu berkata, "Ku dengar kau adalah pianis berbakat. Kami ingin dengar kau bermain." Hah? Piano? Aku tak pernah main itu sebelumnya seumur hidupku. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, ibu menimpali. Sayang, pergelangan tangan Pibi terkilir. Mungkin lain kali. Aku memandang ibu kebingungan. Bagaimana bisa ia berbohong seperti itu? Astaga. Bu, kenapa ibu bilang aku bisa main piano? Ya. Aku mungkin menyombong ke mereka kalau semua anak adopsiku itu luar biasa. Aku bisa berkata apa? Semua ibu membanggakan anak-anak mereka, ya kan? Dan ya, aku tumbuh besar di panti asuhan. Sebelum ibu menerimaku masuk ke keluarganya. Tempat ini cukup megah. Hah? Awalnya ku dapati tempat ini luar biasa. Dan akhirnya tersesat saat coba temukan kamarku. Untung ada beberapa saudara adopsi di sekitar yang menunjukkanku kemana harus pergi. Aku punya 10 saudara. Iya, yang kau dengar benar. 10. Itu seolah aku baru pindah dari satu panti ke panti yang lain. Hanya saja sudah tak yatim. Dan kami semua seumuran, yang mana tak lazim. Karena orang tua angkat seringnya memilih anak yang lebih muda. Mereka bilang anak remaja cenderung keras kepala. Belum lagi ayah angkatku tak pernah ada. Serius, aku bahkan tak bisa beritahu kalian seperti apa rupanya. Jadi hanya kami para cewek di sini. Aku sangat dekat dengan Collins. Dia itu beberapa tahun lebih tua dariku. Dan kami berbagi kamar tidur yang sama. Meskipun aku suka tinggal dengan ibu dan para saudariku, ibu menyuruh kami melakukan hal aneh seperti mengenakan pakaian murahan dan berjalan lurus. Parahnya, ibu memaksaku belajar main piano. Aku ini tak bakat musik sama sekali. Aku baru saja membuat kebisingan. Ia juga mengajariku cara makan dengan benar, tapi itu agak terasa seperti sesi pelatihan anjing. Aku hanya diizinkan makan saat ia memberi aba-aba. Dan pada saat aku baru terbiasa menggunakan peralatan makan itu, makanannya sudah habis. Tapi kurasa itulah cara bagaimana setiap ibu mengajari putrinya, ya kan? Dan sepertinya ibu tak lagi bisa bersabar mengajariku. Jadi dia memberikanku ke Colin, anak emasnya. Kami habiskan 1 jam tiap hari ngobrol bersama, atau lebih tepatnya, dia memberi petunjuk cara bicara yang benar. Colin bilang aku perlu mengontrol volume suaraku karena aku punya kecenderungan meneriakkan kata-kataku dan itu sangat tak anggun. Aku harus berbisik dengan volume yang sama sepertinya dan juga memilih kata dengan hati-hati untuk tunjukkan kepandaian dan keanggunan. Mungkin ini akan lebih mudah kalau aku tak usah berkata apapun mulai sekarang. Selain Colin, aku tak punya kesempatan mengenal saudariku yang lain, karena ibu membuat kami masing-masing mengejar kecakapan yang berbeda. Lalu kami harus tampil untuknya pada penilaian bulanan kami. Ibu secara garis besar sangat lembut dan penyayang, tapi terlalu tegas ketika menyangkut pelatihan. Jadi kami semua harus habiskan banyak waktu dan upaya dalam berlatih. Suatu hari aku sedang memahami lembar musikku saat ku dengar Lexi mengeluh. Kenapa ibu selalu memaksaku untuk lakukan misi mustahil ini? Sangat membosankan. Apa? Paling tidak skating itu 1000 kali lebih seru dibandingkan piano. Andai saja, sebuah ide muncul di kepalaku. Malam itu, aku pergi ke kamar ibuku dan dengan malu-malu berkata, "Bu, aku ingin pindah dari belajar piano jadi ice skating. Aku bisa tukar dengan Lexi. Apa? Tidak. Tapi kenapa? Lexi bahkan tak suka dengan ice skating. Ya. Itu karena aku bisa melihat potensi dari kalian masing-masing, jadi tak mungkin ganti." Kesal, aku kembali ke kamarku dan mulai mengeluh ke Collins. Tapi dia pikir kalau itu bukan masalah besar. Ibu tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, itu aku tak yakin soal itu. Karena kami bahkan tak bisa pergi sekolah. Karena ibu bilang homeschoolingnya sudah cukup. Sementara aku justru menganggap metodenya agak aneh. Kuimpikan kehidupan sempurna dengan ibu yang luar biasa. Tapi, ibu tak pernah penuh kasih. Tak peduli berapa lama kami belajar atau berusaha mengasah hobi pilihan kami, dia tak pernah memeluk atau memuji kami.
Bahkan Collins juga tidak, yang mana gadis terpintar di sini. Aku putus asa ingin membuat ibu terkesan. Jadi suatu kali kuhabiskan waktu lama sekali membuat hidangan pembuka Portugis untuknya. Tapi yang dilakukannya hanya menggigit sekali dan berkata itu lumayan. Aku tanya apa ibu tak menyukaiku, tapi dia hanya menjawab dengan nada menggeram kalau dia sedang membantu kami berada di posisi tinggi di masyarakat dan kehidupan yang cerah. Tapi aku tak perlu hal tersebut. Aku hanya ingin ibu menyukaiku. Tempat ini begitu sesak, dan satu-satunya saat aku bisa bernapas lega adalah ketika aku bertugas beli roti hari Jumat pagi. Lalu tiba-tiba ada yang menepuk pundakku, yang membuatku sangat terkejut sampai ku jatuhkan barangku. Hei, ini sungguhan kamu. Tapi, apa yang salah denganmu? Kenapa jalanmu aneh? Satu-satunya hal yang kulakukan dengan baik adalah membeli roti, dan sekarang kau mengacaukannya. Lihat. Jet menunduk untuk memungutnya untukku. Dia masih saja kasar seperti biasa. Tapi aku masih tetap iri dengan jiwa bebasnya. Kami dulu pasangan yang sempurna di panti asuhan dan cukup memalukan untuk diakui. Tapi aku dulu sangat nakal dan sering mencuri dengannya. Kau bisa mencuri lebih. Ingat trik kita? Aku harus beritahu kau 3 hal. Pertama, aku sudah diadopsi. Yang kedua, keluarga yang mengadopsiku kaya. Dan yang terakhir, aku ini dididik jadi wanita terhormat. Jadi, tak ada lagi mencuri. Itu konyol. Aku juga punya 3 hal untukmu. Aku juga diadopsi, orang tuaku sangat menyayangiku. Oh, dan mereka adalah polisi. Kami saling pandang dan tertawa terbahak-bahak. Jadi, kami berdua tertangkap, ya kan? Jet dan aku duduk di bangku taman terdekat untuk bertukar kabar. Lalu saat aku curhat tentang keluarga baruku, dia menyelaku. Kedengaran aneh buatku. Kenapa mereka hanya mengadopsi gadis remaja? Lalu pelajaran pelatihan dan evaluasi bulanan itu untuk apa? Kemudian, Jet bersikeras dia akan selidiki keluarga adopsiku. Itu konyol. Tapi ngomong-ngomong, senang bisa bertemu dengan seorang teman. Dan kami setuju untuk kumpul tiap hari Jumat setelahnya. Dan ini dia penilaian pertamaku. Tentu saja, aku bahkan tak bisa mainkan melodi sederhana. Jadi aku harus belajar 3 jam lebih lama setiap hari. Saudariku bahkan lebih menderita. Kingsley terpaksa tak makan karena dia naik 2 kilo daripada standar. Sebaliknya, Willow harus terus makan saat malam untuk naik 5 kilo. Kalau sampai sejauh ini, pastilah bukan semata hanya untuk berbangga diri sebagai seorang ibu, ya kan? Di hari Jumat selanjutnya, kuceritakan pada Jet mengenai penilaian mingguan yang lalu. Dengan tegas dia menyatakan bahwa ada masalah dengan keluargaku. Kurasa tidak, Jet. Ibu cuma mau yang terbaik untuk kami. Dengar, Bibi, kurasa dia sengaja melatih kalian. Masing-masing dari kalian harus jago di bidang tertentu, sama seperti pesanan belanja. Pesanan? Jangan berlebihan. Kau tahu daging Kobe? Sapi disuruh mendengarkan musik, diberi minum bir, dan dipijat. Tapi pada akhirnya, kau tahu apa hasilnya? Oh tidak. Apa itu demikian adanya? Ibu selalu bilang kalau dia ingin memberi kami yang terbaik dalam hidup selama kami bekerja keras. Kami dites dan distempel seperti sapi-sapi itu. Suatu hari aku pulang mendapati Collins yang dengan bersemangat mengepak kopernya. Ibu bilang dia akan membawaku ke sekolah yang baru besok. Jadi Collins akan pergi? Tapi kemana? Aku akan merindukanmu, sis. Kirim pesan saat sampai. Tapi hari-hari berlalu tanpa kabar apapun darinya. Aku tanya ke ibu, dan ia bilang kalau jeripayah Collins terbayar. Dan dia diterima di sekolah bergengsi, tapi mereka punya aturan ketat tak boleh ada ponsel. Hah? Ini terdengar mencurigakan, jadi kuceritakan Jet dan dia bersikeras agar aku melaporkan kasus itu. Di Jumat yang lain, aku dan Jet bertemu di gereja dekat toko roti. Hah? Kenapa dia memilih tempat yang membosankan ini? Kupandangi sekeliling saat kulihat sekelompok gadis sekolah keluar dari gereja. Mereka semua pakai seragam kusam. Rambut mereka disanggul rapi, dan semua berbaris dengan patuh. Kemudian di sanalah kulihat dia, Collins. Aku hendak bergegas menyapanya, namun tatapan mata wanita yang menemaninya membuatku takut. Itu tak benar. Aku harus tanya Collins apa yang terjadi. Jadi kuraih lengan Jet dan pergi mengejar kelompok itu. Tapi mereka masuk ke sebuah mobil hitam dan melaju pergi. Mungkin mereka memilih gereja ini sebagai tempat transaksi mereka. Pintar, ha? Mereka pakaikan semua dengan seragam sekolah, jadi takkan ada satupun yang curiga. Tapi melihat wajah-wajah itu, aku yakin mereka segera akan dikirim ke pasar gelap. Pasar gelap? Membayangkannya saja membuatku bergidik. Aku harus selamatkan Collins. Aku tak bisa biarkan ibu lari dari hal ini. Malam itu, aku berjinjit ke bawah untuk menguping. Oke, akan kuantar dia pekan ini. Benar, 173 cm, bisa ice skating, memasak dan melukis? Tentu saja. Aku sudah melatihnya sesuai kebutuhan. Kau tak akan kecewa. Jadi kesepakatan lanjut sesuai rencana, oke? Jumpa minggu. Itu dia. Pengiriman selanjutnya adalah Lexi. Kuperiksa kamarnya dan melihatnya mengemasi barangnya. Kebahagiaan yang polos terpancar di wajahnya. Aku segera mengirim pesan ke Jet dan dia langsung membalas. Tunggu saja di rumah dengan tenang. Jangan bertindak tanpa berpikir dulu. Akan kucari jalan keluar. Malam itu aku tak bisa menutup mata. Aku sangat ketakutan sesuatu yang buruk akan terjadi ke Lexi.
Jadi esoknya pagi-pagi sekali, segera saat kulihat ibu dan Lexi masuk mobil untuk pergi, aku menyelinap, berbaring di sana tanpa suara, dan mengirim lokasi ke Jet. Mobil butuh waktu lama sebelum berhenti. Apa kami akhirnya sampai di lokasi transaksi? Saat kelihatannya aman, dengan hati-hati aku memanjat keluar dan melihat ibu bicara dengan wanita paruh baya yang tampak cerewet. Apa yang ibu katakan yang membuat Lexi sangat panik sampai terus mencengkram tangan ibu. Wanita itu menyerahkan amplop yang cukup tebal ke ibu, lalu meraih tangan Lexi dan menariknya pergi. Tuhan, di mana Jet? Aku tak bisa duduk diam saja seperti ini dan melihat saudariku dibawa pergi. Lepaskan Lexi. Sekarang. Bibi, apa yang kau lakukan? Hentikan. Ibu akan menjual kami, ya kan? Aku sudah tahu kebenarannya. Apa yang kau bicarakan, Bibi? Geram ibu menarikku pergi. Hentikan. Tiba-tiba dua polisi masuk, menyuruh semua orang mengangkat tangan. Di balik mereka ada Jet yang masih terengah-engah. Ternyata mereka orang tua angkat Jet. Tolong aku, ibu berusaha menjualku dan saudaraku. Melihat itu, wanita yang satunya dengan cepat menjelaskan. Tidak, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku hanya membantu Putri Giana daftar ke sekolahku. Kebingungan, mataku menatap dari ibu ke wanita lainnya, kemudian ke Jet. Di kantor kepala sekolah, ku ceritakan pada semua orang kenapa aku pikir ibu adalah pelaku perdagangan manusia. Mereka semua terkesiap kaget. Aku membuatmu berlatih sekeras itu hanya karena aku ingin kau masuk ke sini. Sekolah khusus putri paling bergengsi. Supaya kau dapat hidup yang lebih baik. Aku tak mau masuk ke sekolah ini lagi, Bu. Dia memberitahuku semua aturannya yang keras. Tempat ini menakutkan. Anda tak bisa memaksakan anak untuk melakukan itu. Anda mengadopsi mereka. Jadi Anda harus membuat mereka merasa aman dan dicintai. Bu Giana, ini adalah sekolah bergengsi dan tak butuh skandal Anda. Anda membuat saya percaya bahwa putri Anda berbakat secara alami yang kini terungkap adalah semuanya bohong. Saya tak akan terima anak Anda lagi mulai sekarang. Tidak. Mereka adalah anak-anak saya. Mereka pantas dapat yang terbaik. Kemudian ia memohon ke kepala sekolah untuk menarik keputusannya. Tapi dia menggelengkan kepala. Tiba-tiba ibu berteriak. Kenapa? Aku hanya ingin mereka tak menderita sepertiku. Jadi apa yang salah dengan hal itu? Kemudian tangis ibu pun pecah. Ternyata di masa lalu ibu jatuh cinta dengan seorang polisi. Tapi, menurutnya, karirnya akan maju jika ia memilih menikah dengan lulusan sekolah bergengsi ini saja. Ibu sangat mencintainya. Ia terus jadi simpanannya. Tapi meskipun dinafkahi penuh olehnya, ibu selalu merasa lebih rendah daripada istri sahnya. Terutama saat suaminya dengan bangga menyombongkan istri dan putri-putrinya yang pintar. Kemudian saat ia ingin membangun keluarganya sendiri, suaminya tak mengizinkannya. Pada akhirnya, dia putuskan untuk mengadopsi gadis-gadis dan melatihnya untuk menjadi hebat supaya mereka bisa masuk ke sekolah ini, tak peduli latar belakang mereka. Jadi itulah alasan kenapa dia lakukan ini pada kami. Aku harus akui, aku merasa agak kasihan padanya. Semua ini mungkin hanya untuk meringankan luka di masa lalunya. Tapi Bu, kami tak ingin masuk ke sekolah sombong ini. Kami hanya ingin ibu mencintai dan melindungi kami. Ibu minta maaf, ibu keliru. Ibu hanya berusaha membantu, ibu menyesal. Semua ini salah ibu. Lalu dia memelukku. Jadi pada akhirnya, aku dan para saudariku akhirnya punya keluarga yang benar-benar bahagia. Ibu tak lagi menyuruh kami lakukan tugas-tugas bodoh. Sebaliknya, ia membolehkan kami mengejar cita-cita kami sendiri. Sekarang kami semua masuk ke sekolah umum dan menjalani kehidupan remaja yang normal. Sungguh luar biasa akhirnya memiliki ibu yang hebat, para saudari yang mengagumkan dan juga sahabat yang luar biasa, Jet, yang semua berada. Aku baru sampai di sekolah, tapi aku bisa tahu ada yang tak beres. Bro, ada apa ribut-ribut? Apakah lakukan hal gila lagi? Lihat ini. Astaga, jijik. Maaf, salah jalan. Lewat sini. Ini, Bu Stewart, kepala sekolah kita yang baru. Di depanku seorang wanita dengan tatapan tajam yang memancarkan aura menakutkan. Ya, itu di luar dugaan. Karena kami semua mengira Pak Smith yang akan memimpin. Karena dia sudah mengabdi sebagai wakil kepala sekolah bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba, ponsel semua orang bergetar. Ada apa dengan wajah tegas itu? Dia tampak begitu marah pada dunia. Apa dia alergi dengan kulit kita? Rok semua orang terlalu pendek. Tak ada pesta dansa tahun ini. Sulit dipercaya. Dia ini kepala sekolah atau sipir penjara. Perhatian para cowok. Dia tahu tempat merokok rahasia kita. Astaga, lihat semua wajah yang disematkan di ponsel mereka. Para penyebar gosip. Selama beberapa hari berikutnya, rumor tentang kepala sekolah kami yang baru sepertinya tersebar kemana-mana. Info tentangnya sepertinya lebih banyak dicari daripada tiket Imagine Dragon. Dan juga, sejak hari pertama kepala sekolah tiba di sini, serangkaian cerita aneh mulai beredar. Suatu hari aku berjalan menuju kelas dan mendengar cerita paling konyol di dunia. Sekolahku berhantu. Dasar idiot. Diam-diam aku merayap di bawah meja. Lalu tiba-tiba aku julurkan kepala ke atas dan berteriak, "Bu!" Yang menyebabkan semua temanku melompat ketakutan. Hahaha, dasar payah. Semua cerita seram itu omong kosong. Kau tak percaya? Hah? Tapi Stisi melihatnya.
Oh tidak, Stacy, aku tak tahu mereka menyeret gebetanku ke dalam masalah gosip konyol ini. Dia biasanya cewek yang paling pintar, tak yakin apa yang mempengaruhinya. Setelah itu, Stacy rendahkan suaranya dan mulai bicara dengan bersemangat soal pertemuannya dengan siluet yang muncul di depan kantor kepala sekolah. Tapi yang paling buruk, sebelum dia bisa melihatnya lebih dekat, siluet itu menghilang. Hmm, itu mungkin cuma penjaga keamanan. Tidak, saat aku pergi, aku masih melihatnya tertidur di ruangannya. Dia bahkan memeriksa kamera dan melihat Stacy hanya berdiri dan mengatakan halo, meski tak ada seorang pun di sana. Seram kan? Kemudian cerita berlanjut ketika seseorang menyatakan kalau kepala sekolah yang baru adalah penyihir dan membawa kekuatan jahat ke sekolah. Oh Tuhan, Stacy, aku perlu menariknya keluar dari kacaunya omong kosong ini sekarang juga. Tapi tak peduli apapun yang kukatakan, dia bersikeras. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana jika memang mampu melakukan sihir hitam? Oh, ayolah. Kita ini bukan anak kecil lagi, Stes. Kekuatan jahat, penyihir, setan, mereka tak nyata. Tapi kamu mungkin akan dapat masalah kalau kepala sekolah mulai menyelidiki siapa yang menyebarkan rumor. Josh, ini membuatku gila. Aku harus pastikan apa yang kulihat. Tapi aku takut. Bisa kau ikut denganku? Kumohon. Aku ragu sejenak kemudian mengangguk. Oke, gerbang belakang, jam 10 malam ini. Mari kita sudahi ini. Ditambah, ini akan jadi kesempatan besar membuat gebetanku terkesan, ya kan? Malam itu, aku tiba di titik pertemuan kami lebih awal dan menunggu. Aku kedinginan, dan aku takkan bohong. Aku merinding. Oke, tenanglah Josh. Hantu itu cuma tipu daya pikiran, dan ini waktunya tunjukkan pada pacar masa depanku betapa tangguhnya aku. Saat aku terhanyut dalam lamunan, ada tangan yang tiba-tiba menyentuh bahuku. Yesus, Stacy, kau tahu jam berapa ini? Oh maaf, aku agak terlambat. Apa aku menakutimu? Tentu saja tidak. Mari masuk dan selesaikan obsesimu ini. Tapi, bagaimana caranya kita masuk ke dalam? Stacy menunjukkan lubang besar di pagar sekolah yang tersembunyi di dekat semak-semak. Kami lalu dengan hati-hati menyelinap melewatinya dan sukses menghindari petugas keamanan. Mudah sekali. Di dalam, seluruh koridor sekolah gelap gulita dan lampu jalanan bersinar melalui jendela kaca. Skenario ini terlihat seperti film horor, tapi tak ada yang perlu ditakutkan, ya kan? Kugunakan senter untuk memandu Stacy ke ruang kepala sekolah. Saat tiba-tiba suara pekikan keras membuat jantungku mau berhenti. Stacy bergelayut padaku ketakutan. Tenang, kurasa itu hanya suara dari pengeras suara yang berderak. Apa kau takut, Stis? Tidak. Ayo kita pergi. Tapi kemudian segera setelah suara berisik itu berhenti, suara seram lain muncul. Langkah kaki. Apa petugas keamanan sudah melihat kami berdua? Aku berbalik dan tak ada apapun kecuali ruang kosong. Begitu saja. Kami lanjut berjalan dan dia juga berjalan. Dan ketika kami berhenti, dia juga berhenti. Kemudian segera saat langkah kaki itu mulai bergegas ke arah kami, kuraih tangan Stacy dan berlari secepat yang ku bisa. Masuk ke ruangan kepala sekolah dan menutup pintu. Dengar, Stacy, langkah kaki itu mungkin dari petugas keamanan. Kau tahu, jelas kita satu-satunya yang ada di sini. Jadi, berhenti percaya dengan hal seperti ini, oke? Aku baru saja selesai bicara saat tiba-tiba pintu terbuka lebar dan bisa kulihat sosok tak bergiming berdiri di sana. Itu dia. Ya Tuhan, aku begitu takut sampai ketutup mataku dan pegangan ke Stacy. Kemudian saat kubuka mataku, bayangan itu mendekati kami. Ketakutan, aku segera menuju pintu untuk kabur. Dan bang! Baik aku dan hantu itu terjatuh. Mike, apa kau tak apa? Mike? Kami bertiga duduk dengan canggung di tepi jalan di luar sekolah. Tak perlu angin dingin untuk membuat hatiku membeku. Karena ternyata Stacy sudah punya pacar. Pacarnya itu tak lain adalah Mike, sahabatku. Ah, aku buang-buang waktu berlagak jadi pahlawan. Dan jika kalian penasaran kenapa Mike ada di sana, jawabannya adalah untuk membantu Stacy menggelar pertunjukan hantu ini. Itu benar. Baik suara derak dan langkah kaki itu semua buatannya. Tunggu dulu. Kenapa dia mengarang cerita hantu ini? Dia bahkan siapkan suatu drama untukku dan yang lain untuk mengakuinya. Stacy menjelaskan kalau ini hanya karena kepala sekolah yang baru terlalu kasar. Membuat aturan ketat dan menyusahkan para murid. Hah? Tapi kurasa tak ada satupun dari aturan itu banyak berpengaruh baginya. Maksudku, toh Stacy selalu jadi murid teladan. Jadi kenapa dia harus berbuat sejauh ini? Aku bertanya tapi Stacy hanya mengacuhkanku dan memintaku untuk merahasiakannya. Di beberapa hari berikutnya, orang-orang terus bertanya padaku mengenai ekspedisi tengah malamku. Awalnya, aku hanya diam saja karena tak mau terlibat dalam gosip yang mengganggu. Dan teringat lagi tentang bagaimana sahabatku ternyata adalah sainganku dalam percintaan. Bagaimanapun, rumor tentang sekolah berhantu beredar cepat dan sampai ke media. Ketakutan melingkupi sekolah. Beberapa murid bahkan pindah ke tempat lain karena mereka terlalu ketakutan. Meskipun aku bukan penggemar aturan ketat kepala sekolah, apa yang Stacy lakukan sudah kelewatan batas. Suatu hari, aku hendak mencarinya untuk selesaikan ini. Ketika kulihat dia jalan sendiri menuruni tangga pintu keluar. Stacy, aku tahu kau ini putri kepala sekolah dan admin dari grup obrolan seram yang muncul belakangan ini. Apa? Stacy adalah putri dari kepala sekolah? Tak bisa dipercaya.
Dan bukankah orang itu Pak Smith, wakil kepala sekolah? Mungkin kita mengejar hal yang sama. Apa kau tak mau ibumu kerja di tempat lain juga, betul kan? Tapi caramu sepertinya tak berjalan begitu baik. Jadi apa saran Anda? Ada cara lebih mudah, yaitu memberiku stempel ibumu. Aku akan atasi ini. Ini terlalu bahaya. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Sekarang kita di pihak yang sama. Kau mungkin tak ingin ibumu tahu apa yang sudah kau perbuat di belakangnya, ya kan? Segera setelah Pak Smith pergi, aku langsung lari ke Stacy. Tidak, kau tak bisa lakukan itu. Kau bahkan tak mengenalnya secara langsung. Hati-hati. Tapi Stacy bersikeras melakukan caranya sendiri. Dia bilang kalau sejak ayahnya meninggal, dia sudah mulai lelah dengan aturan-aturan ibunya. Sekolah adalah satu-satunya tempat di mana dulu dia merasa bebas. Tapi sekarang, itu juga telah hancur baginya. Aku tak bisa hidup 24/7 di bawah kurungan ibuku. Apa kau mengerti? Nah, itu benar. Bahwa jadi anak seorang guru pasti sudah cukup membuat stres. Apalagi jadi anak kepala sekolah yang tegas. Itu pasti lebih melelahkan. Tapi berkonspirasi dengan Pak Smith adalah langkah yang terlalu jauh, ya kan? Dan apa yang akan terjadi. Beberapa hari berikutnya, banyak sekali pesan bocor mengenai kepala sekolah memasukkan skor untuk meningkatkan ranking sekolah. Dan tentu saja, ia akan jadi subjek dari prosedur kedisiplinan dan mungkin keluar dari pekerjaannya selamanya karena melanggar etika profesi. Kulihat Stacy, wajahnya muram dan tiba-tiba dia melesat keluar kelas. Aku mengejar dan mencarinya kemanapun, tapi dia tak bisa kutemukan. Hingga aku dengar suara isak tangis dari kantin yang terbengkalai. Syukurlah itu dia. Melihatku, Stacy pecah tangisnya dan mencurahkan isi hatinya. Dia tak menyangka konsekuensi tindakannya dan dengan naif membiarkan Pak Smith mengambil untung dari kepercayaannya dan menyusun semua ini. Stis, kurasa yang terbaik adalah untuk memberitahu ibumu kebenarannya. Masih ada waktu memperbaiki ini. Cepat, sebelum terlalu terlambat. Dia menyeka air matanya dan memberiku pelukan, lalu setuju untuk pergi mencari ibunya. Bu, aku menyesal. Aku yang mulai rumor itu dan bersekongkol dengan Pak Smith untuk membantu menghancurkan karir ibu. Kukira kepala sekolah akan meledak, tapi kemudian yang mengejutkanku, ia mendekat dan menarik Stacy ke dalam pelukannya. Aku tahu semuanya jadi berat, sejak ayahmu tak lagi bersama kita. Aku hanya begitu khawatir dirimu membuat pilihan yang salah, dan akan mengambil langkah keliru hingga aku mulai bersikap lebih tegas padamu. Aku menyayangimu, pernah bermaksud memberi beban seberat ini padamu. Aku minta maaf. Tolong maafkan Sisi, dia tak pernah bermaksud menyakiti Anda, dan merasa tak enak sekali tentang itu. Semua baik-baik saja. Terima kasih banyak, Josh, telah bercerita padaku soal ini. Hah? Ibu sudah tahu semuanya? Ya, aku sangat khawatir kalau kau akan diperalat. Jadi kuceritakan padanya mengenai percakapanmu dengan wakil kepala sekolah. Dan rumor bahwa kepala sekolah harus berhenti dari pekerjaannya, itu aku yang sebarkan. Maksudku, itulah bagaimana Stacy menyadari kalau yang dilakukannya itu keterlaluan dan bisa mendapatkan konsekuensi besar, ya kan? Meskipun ibunya memaafkannya, Stacy masih gugup karena dia telah memberikan Pak Smith stempel ibunya. Itu tak apa sayang. Apa yang kau lakukan secara tak sengaja membantuku mendapatkan bukti penggelapannya dengan pura-pura menjadi aku. Pelanggarannya akan segera ditangani. Semua sudah baik sekarang. Tugasku di sini sudah selesai. Kuperbaiki hubungan Stacy dan ibunya. Tapi yang terpenting, kubuktikan kalau sekolah ini tak berhantu. Hahaha. Jadi, apa selanjutnya? Nah, Stacy pasti merasa tergerak dengan aksi heroiku dan mulai tumbuh rasa untukku. Karena dia putus dengan Mike. Tak lama setelahnya, lalu mengajakku kencan. Tapi Mike sahabatku, dan tak mungkin aku membuatnya sedih karena cewek. Jadi aku menolaknya. Lagi pula, sisi nakalnya itu cukup menakutkan. Para cewek memang berbahaya. Hahaha. Apa biasanya kamu duduk di atas orang asing saat pertama kali bertemu mereka? Si brengsek ini, aku akan segera menunjukkan kepadanya bahwa dia mempermainkan gadis yang salah. Tidak apa-apa. Tolong jangan pukul dia. Jangan khawatir. Dan ini karena sudah memalak anak kecil. Tidak, tidak, kamu salah. Dia baru saja menyelamatkanku dari para tukang palak itu. Dan dia baru saja mengajariku cara melawan mereka. Ya ampun, pikirku. Itu hanya karena tas anak laki-laki itu tergeletak di tanah dan cowok itu memegangi lengannya seolah hendak memukulnya. Aku dengan canggung berdiri, benar-benar berteriak meminta maaf lalu langsung berlari pulang. Jadi, seperti yang kalian lihat, rumahku sedikit berbeda dari biasanya. Orang tuaku menjalankan panti jompo, jadi aku tumbuh dikelilingi oleh para lansia. Kamu pasti sangat malu sehingga meninggalkan dia terbaring di sana dan melarikan diri. Pertama kali aku bertemu suamiku, aku juga menjatuhkannya dengan Dolio Cagiku. Mungkin anak ini adalah jodohmu? Tidak mungkin, Bu Jones. Tiba-tiba ayahku mendengus melewati kami. Oh tidak, aku tahu tatapan itu. Ada sesuatu yang buruk. Akhir-akhir ini keuangan kita tidak begitu baik.
Aku mengejarnya untuk memastikan dia baik-baik saja dan menemukannya sedang berbicara dengan seorang pria di halaman. Saat melihatku, pria asing itu melambai padaku. Apa kamu kenal orang ini? Hah? Itu adalah pria yang hampir aku pukul sebelumnya. Benar, orang yang hampir kamu buat pingsan adalah anakku. Aku melihat semuanya, jadi aku mengikutimu ke sini. Dia bergaul dengan kelompok yang buruk dan kehilangan fokus pada studinya. Aku mau kamu mengarahkannya ke arah yang benar. Aku tidak mau menjadi babysitter. Maafkan aku. Sayang sekali panti jompo ini, kan? Sepertinya itu harus segera ditutup. Meski begitu, jika dibutuhkan, aku tidak keberatan menjadi sponsor utama. Hah? Ini gila. Jadi, yang perlu kulakukan hanyalah mengawasi putranya, dan semua masalah panti jompo akan terselesaikan? Ayah bilang aku tidak perlu melakukannya jika aku tidak mau. Tapi bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Oke, aku akan melakukannya. Jadi, aku akan pindah ke sekolah mana? Astaga, semuanya di sini sangat berkilau. Tapi jika aku punya pilihan, ini akan menjadi sekolah terakhir di kota ini yang ingin aku hadiri. Aku memasuki ruang kelas dan berjalan ke satu-satunya kursi kosong yang kebetulan ada di belakang. Aku hendak duduk, lalu... Beberapa cowok menarik kursi ke samping dan membuatku terjatuh. Sebuah tangan tampak menarikku ke atas. Tetapi ketika aku hendak meraihnya, tangan itu segera menariknya kembali. Membuatku duduk di sana dengan rasa malu. Sementara semua orang menertawakanku. Ups, maaf. Kurasa sebaiknya aku hanya membantu saat diminta, kan? Itu Black. Aku langsung memasang kembali wajah dinginku, duduk dan memakai headphone. Berpura-pura seperti aku tidak mendengar komentar dari siswa lain tentang penampilanku yang sederhana. Cewek ini sepertinya menarik. Biasa, 1 juta jika kamu bisa memenangkan hatinya dalam sebulan. Setuju? Black melirik ke arahku dan mencibir pria itu. Gampang, sepakat. Jadi begitulah yang akan terjadi, bukan? Untungnya, aku belum menyalakan musik. Itulah sebabnya aku mendengar keseluruhan percakapan. Biarkan aku membantumu mendapatkan uang saku tambahan, Black. Dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai melaksanakan rencananya. Saat makan siang, dia dengan antusias mengajakku ke kantin, membimbingku mencari makanan, dan bahkan meminta petugas makan siang untuk membelikanku porsi yogurt tambahan. Usaha yang bagus. Aku sedang mencoba menikmati makan siangku ketika sebuah suara melengking terdengar. Bangun dan ambilkan aku makanan. Aku ingin cupcake seperti milikmu. Sekarang. Astaga, kenapa beberapa cewek berpikir tidak apa-apa memperlakukan pria seperti ini? Karena frustrasi, aku pergi ke sana, mengambil kue dari nampan anak cowok itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Nah, bahagia sekarang? Kasihan sekali. Lenganmu pasti patah sangat parah sampai kamu tidak bisa mengambil makanan sendiri. Biar aku yang bantu. Sama-sama. Apa kamu gila? Kamu sudah mati hari ini. Dia mengangkat tangannya hendak menamparku, tapi aku segera menghindar hingga menyebabkan dia jatuh ke tanah. Sedangkan aku dengan tenang duduk di sebelah cowok itu dan makan siang. Maaf karena menyia-nyiakan kuenya. Kamu bisa memakan yogurtku kalau kamu mau. Dia Kai, teman pertamaku di sekolah baru ini. Dia cerdas, pintar, dan memiliki catatan akademis yang sangat mengesankan. Dia sebenarnya ada di sini karena beasiswa, yang menjelaskan kenapa dia tidak cocok dengan lingkungan sekitar, sama sepertiku. Aku perhatikan bagaimana Black tampak agak kesal dan terus menatapku. Aku yakin dia muak digoda oleh teman-temannya, karena aku benar-benar mengabaikannya. Oh, tapi dia tidak menyerah begitu saja. Keesokan paginya, dia muncul di rumahku untuk menjemputku, tapi aku lebih suka berlari 2 putaran di halaman sekolah karena terlambat daripada berbagi tumpangan denganmu. Lalu di sekolah, dia membuatku tersandung dan kemudian mengulurkan tangannya berpura-pura membantu. Tapi, antara kamu dan lantai, aku lebih pilih lantai. Dia bahkan menungguku di gerbang sekolah dengan karangan bunga mawar yang besar. Tapi aku hanya melihatnya sekali, lalu mulai terbatuk-batuk. Apa kamu alergi bunga? Tidak, aku alergi ke orang yang tidak dewasa dan membosankan, sepertimu. Lalu aku pergi. Seolah-olah semua cewek bisa tertipu oleh tipuan payah ini. Hal ini berlanjut selama beberapa minggu berikutnya. Tapi suatu saat, dia mendekatiku di perpustakaan saat aku sedang belajar dengan Kai, dan memberiku sebuah kalung. Aku melihatnya lalu memberikannya kembali kepadanya dan berbalik untuk berbicara dengan Kai. Serius? Kamu menolakku karena kutu buku ini? Kai cerdas, gagah, dan canggih. Tidak sepertimu. Kalian cuma pembuat onar. Apa kamu meremehkanku? Oh, akhirnya. Aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk mengetahuinya. Belum lagi, kamu tidak pernah membantu sekalipun dalam esai bahasa Inggris. Kamu ada di grupku,
Tapi mungkin berpikir The Grapes of Wrath adalah brand rock atau semacamnya. Jadi, kalau aku bisa menyelesaikan esai itu sendiri, maukah kamu berkencan denganku? Baik, tapi kamu harus mendapatkan nilai A. Kalau tidak, kamu bisa melupakannya. Dan trikku berhasil. Black benar-benar menyelesaikan esainya sendiri. Dia pintar, tapi dia malas belajar, dan itu membuat kesalahan kecil. Saat esai itu diserahkan kembali, wajah Black muram. Dia mendapat nilai B. Dan meskipun dia tahu pelajarannya sudah berakhir, dia tetap tinggal di kelas untuk membaca kembali komentar gurunya. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia benar-benar berusaha melakukan sesuatu. Ada apa? Masih menyangkal kegagalanmu? Black berbalik tanpa menatapku. Cowok kaya yang kalah untuk pertama kalinya terlihat sangat manis. Jadi, aku menaruh hadiah dengan pesan di dalamnya di meja Black. Tak perlu dikatakan lagi, dia sudah sangat gembira. Di dalamnya ada satu set baju yang kubelikan untuknya dan undangan ke bar di akhir pekan. Kalian penasaran kenapa? Oh, kalian akan lihat sendiri. Sabtu malam itu, Black muncul dengan baju yang kuberikan padanya dan terlihat sama sekali tidak senang. Aku tidak bisa masuk memakai ini. Itu sangat kuno. Teman-temanku akan menertawakanku. Kamu mengundang temanmu juga untuk membuktikan kamu memenangkan taruhan, kan? Kalau kamu dapat 1 juta itu, apa aku akan dapat bagiannya? Kamu sudah mengetahuinya? Awalnya aku cuma bercanda. Tapi sekarang... Ayo masuk sekarang. Jangan khawatir. Kita tidak akan lama di sini. Aku menyeretnya masuk. Dan seketika itu juga teman-temannya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menggodaku. Apakah ikannya terpancing? Ya, aku terjebak. Cepat beri dia uang. Keluarganya bangkrut dan sangat membutuhkan uang. Hah? Apa? Kamu berbohong. Lihat, dia memakai pakaian sumbangan. Bahkan pakaian bermereknya telah dilikuidasi. Aku mengedipkan mata pada Black dan dia langsung bereaksi. Pinjamkan aku uang. Aku butuh tempat tinggal, mobil sport, dan uang saku juga. Pada titik ini teman-temannya berubah menjadi jahat dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota kelompok mereka. Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku sudah tahu mereka cuma berteman denganku demi uang. Tapi seperti itulah orang-orang. Kenapa dia berpikir seperti itu? Dia pasti tidak pernah dirawat dan dicintai dengan baik. Singkirkan wajah itu. Ini kan kencan. Biarkan aku menebusnya untukmu. Sebuah bar yang cocok dengan baju itu. Jadi aku menyeret Black ke pesta malam kami. Aku memberitahu semua orang kalau aku membawa seorang teman untuk membantu. Dan para orang tua segera menyuruhnya melakukan segala macam hal. Bu Hastings memintanya memanjat pohon untuk menggantungkan tali lampu. Pak Derbyshire memanggilnya untuk memotong kayu untuk api unggun. Dan Pak Shaw ingin dia mencicipi bir buatannya. Lalu detik berikutnya, Black sudah duduk di singgasana drum. Sudah lama sekali kami tidak mempunyai relawan muda. Anak itu kelihatannya lumayan ganteng, kan? Aku melihat cara dia memandangmu. Dia tidak cocok untukku. Aku mengangkat bahu sebagai tanggapannya, dan tiba-tiba merasa kecewa. Ya, aku menyukai sisi berbeda dari dirinya, tapi kami berdua masih berasal dari dunia yang berbeda. Keesokan paginya di sekolah, aku masih melihat Black berkumpul dengan teman-temannya yang rakus. Sepertinya dia belum mempelajari pelajarannya. Frustrasi karena semua usahaku sia-sia, aku membuka lokerku. Catatan apa ini? Temui aku di perpustakaan jam 6 sore ketika semua orang sudah pulang. Aku punya kejutan untukmu. B. Aku tidak seharusnya seperti ini, kan? Menunggunya di perpustakaan berjam-jam sampai semua orang pergi, gugup dan bersemangat. Namun begitu orang terakhir pergi, lampu tiba-tiba padam, dan pintu perpustakaan terbanting hingga tertutup. Apa yang terjadi? Mungkinkah surat itu bukan dari Black? Aku berteriak karena ketakutan. Itu benar. Aku mungkin unggul dalam seni bela diri, tapi aku benci kegelapan. Dengan tangan gemetar aku memutar telepon untuk menelpon Black. Dan kemudian merosot ketakutan dan terisak. Pada saat itu, suara pintu terbuka mengagetkanku. Begitu pintu terbuka, aku segera berlari memeluk Black. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak percaya Chloe melakukan ini. Sudah kubilang jangan mendekati mereka. Hah? Ini bukan suara Black. Freya, kamu baik-baik saja? Ya Tuhan, Kayla yang membuka pintu untuk menyelamatkanku. Tapi kupikir, aku segera melepaskannya, lalu lari karena malu. Aneh, saat aku dalam bahaya, orang pertama yang terlintas di benakku adalah Black. Mungkinkah aku sangat menyukainya? Saat itu, telepon berdering. Itu ayahku.
Bu Jones menderita serangan jantung dan memerlukan operasi segera. Tapi biaya operasinya mahal sekali. Dari mana kami dapat uang sebanyak itu? Ah iya, ayah Black. Jadi aku menelponnya. Halo, apakah ini Tuan Morris? Black berhenti berkumpul dengan teman-temannya dan mengerjakan pekerjaan rumahnya. Aku sangat membutuhkan uang sekarang. Tolong, ini mendesak. Apa kamu mengajakku kencan karena uang dari ayahku? Ya Tuhan, sepertinya Black mendengar semua percakapan. Aku... Jadi, aku cuma alat penghasil uangmu dan selama ini kamu melatihku sebagai hewan peliharaanmu? Tidak seperti itu. Kita bicara lagi nanti. Tidak ada waktu untuk pemikiran egoismu sekarang. Aku harus pergi. Aku berlari gila-gilaan ke rumah sakit. Orang tuaku putus asa dan uang belum juga sampai. Jadi aku menelpon Pak Morris sekali lagi. Kamu bilang Black sudah berubah. Jika seperti ini, lalu kenapa dia didenda karena ngebut dan melawan polisi? Jangan pernah menelponku lagi. Jangan khawatir pria. Aku akan menjual tanah panti jompo untuk merawat Bu Jones. Semua orang setuju untuk pindah ke panti jompo milik pemerintah. Kami menjual rumah kami, dan sekarang kami tinggal bersama Bu Jones di kota baru. Dia jauh lebih baik sekarang. Tetapi aku merindukan para lansia lainnya. Juga, aku merindukan Black. Aku masih tetap berhubungan dengan Kai, dan dia memberitahuku kalau Black bersekolah di sekolah militer seperti yang diinginkan ayahnya. Ya, itu sisi tidak terduga darinya. Sebaiknya kamu bicara dengan cowok itu. Bukan tentang apa yang kamu lakukan, tetapi akui perasaanmu padanya. Itu akan menyelamatkanmu dari penyesalan di kemudian hari. Lalu dia menepuk pundakku untuk menghiburku. Tapi, aku benar-benar tidak punya keberanian untuk melakukannya. Aku merasa bersalah. Nyonya Jones, kamu punya surat. Freya, lihat. Ini undangan ke konser panti jompo. Ini konser kita, kan? Dengan gemetar aku menerima undangannya. Apa ini? Aku mendorong kursi roda Nyonya Jones ke pintu panti jompo bernama Bunga Matahari. Saat kami masuk, kami semua menangis. Semua orang ada di sana. Ini semua ulah Black. Dia anak yang sangat baik. Dia menemukan kami dan membangunkan kami panti jompo impian. Kamu dan Freya adalah hadiah kejutan yang kami siapkan untuknya. Tapi begitu dia melihat kalian berdua, dia langsung kabur. Mendengar itu, aku bergegas menuju gerbang. Ada mobil yang melewatiku. Naluriku memberitahu bahwa itu dia. Aku mengejarnya dan berteriak putus asa. Black, tunggu! Aku menyukaimu! Aku sangat menyukaimu! Namun mobil itu dengan cepat menghilang dari pandangan. Aku terpuruk tak berdaya di jalan. Air mata mengalir di wajahku. Dan aku masih bergumam. Aku benar-benar menyukaimu. Apa yang kamu katakan? Ucapkan lebih keras. Aku berbalik kaget. Itu Blake. Dia memakai seragam militer dan tersenyum padaku dengan penuh kasih sayang. Hai yang di sana, aku Evie dari Georgia. Jadi, aku terlihat seperti gadis remaja biasa, ya kan? Kalian tunggu saja sampai kalian lihat apa yang bisa kulakukan. Anak-anak zaman sekarang sangat kasar dan sulit diatur. Kusalahkan para orang tua. Sudah tak ada lagi kedisiplinan. Lihat, mereka bahkan tak hormati kepala sekolah mereka. Tapi tak masalah, aku tahu cara menangani mereka. Begitulah, hanya beberapa kata dan kelas langsung diam. Apa ini Bu Gardner? Wisata itu yang kami nantikan selama berbulan-bulan. Berkat perilaku buruk semuanya. Ya, lebih tepatnya, berkat tindakan kalian 25 orang dari 300 murid yang ada. Tak seorang pun punya sesuatu untuk dinantikan tahun ini. Oke, kalau begitu, Bu. Hukum kami. Tapi kenapa harus menyeret seluruh angkatan dalam hal ini? Kelas yang lain pasti tak akan membiarkan kami sendiri setelah ini. Tak seorang pun suka dihukum. Itulah kenapa itu berhasil. Sekarang, kita lihat apa yang rekan kalian katakan soal ini ya. Seluruh kelas bergumam dengan, sungguh tak adil, semena-mena, penyihir jahat. Astaga, anak-anak ini selalu penuh energi. Kembalilah ke tempat duduk kalian dan tulislah permintaan maaf kepada Bu Helen, serta janji tak akan berperilaku buruk lagi. Kalau tidak, semua orang dengan enggan duduk. Dan begitulah. Ya Tuhan, siapa kau? Saya, hanya saja
Murid-murid yang sulit diatur ini perlu dapat pelajaran karena sudah membuat Bu Helen begitu kelelahan sampai berakhir di rumah sakit. Jadi kau memutuskan untuk meniruku? Baiklah, kalau begitu tolong beritahu ibumu kita akan bicarakan ini di sini, besok pagi. Dengan murung aku jalan pulang sepelan mungkin. Segera saat aku jalan melewati pintu, ibu melotot padaku. Ya, ibuku adalah Bu Helen, wali kelas terbaik yang pernah ada. Bagaimanapun, anak-anak di kelasnya membuat hidupnya merana, yang menyebabkan ibu mengalami tekanan darah tinggi dan akhirnya berakhir di rumah sakit. Aku hanya ingin membantunya, tapi sebaliknya, aku hanya berhasil memperburuk keadaan. Hai Bu, aku minta maaf, tapi tak kusesali perbuatanku. Ibu mulai menceramahiku tentang bagaimana keadaan sudah cukup buruk karena ayah pergi, dan murid-muridnya yang membangkang tanpa perlu aku bertindak seperti orang gila. Orang gila? Maksudnya saat dimana aku meniru orang-orang yang kuinginkan? Tapi itulah hobiku. Aku mewarisi hasrat itu dari ayahku, seorang penata rias efek khusus yang terkenal. Perasaan di saat aku sukses berubah jadi seseorang itu luar biasa. Dan itu juga membantuku merasa terhubung dengan ayahku, meski aku belum bertemu dengannya sejak sekian lama. Ini semua bermula saat aku usia 13 tahun, dan ayah membantuku dandan menjadi idola favoritku di festival sekolah. Ayah mengajariku bagaimana menganalisa karakter dan mempraktekkan penyamaran. Eyeliner tebal, mata smoky, kontur, ditambah pakaian bodycon. Aku terlihat seperti si L dari 2NE1 sungguhan. Teman-temanku suka sekali tampilan baruku, jadi selama beberapa tahun berikutnya, aku menyamar jadi banyak orang. Termasuk Lady Gaga, Avril Lavigne, Miley Cyrus, dan Sia. Perasaan bahwa bakat make upku dikagumi dan dinanti-nantikan, sungguh membuat ketagihan. Hey, apa kali ini Billie Eilish? Kenapa bukan Taylor Swift? Aku sangat menyukainya. Aku selalu melakukan apapun yang ku mau, dan selalu persis jadi siapa aku. Wah, kau persis sekali. Kau ini shape-shifter atau apa? Tak perlu diragukan. Sekali aku meniru seseorang, kupastikan ku tiru gerak-gerik dan tingkah laku mereka dengan benar. Bakatku tak berhenti pada makeup yang luar biasa. Aku berusaha mengumpulkan barang-barang dari lokerku saat segerombolan murid melewatiku dan hampir membuatku terjatuh. Hah? Siapa cowok asing dan cukup tampan yang mereka kejar itu? Lihat betapa sombongnya dia. Apa dia pikir dia itu Donald Trump atau siapa? Itu Sander, dia baru pindah ke sini. Oh ya, pelankan suaramu, kau tak mau membuat para penggemarnya kesal. Aku tak takut dengan cewek yang terlalu kemayu itu yang tergila-gila dengan cowok. Tak ada yang membuatmu takut ya kan, Evie? Sekarang ayo kita makan granola. Leo mungkin suka granola yang membosankan, tapi tidak, terima kasih. Aku akan makan hamburger dan ayam goreng. Billie Eilish bukan tipe yang menolak makanan lezat untuk omong kosong penggila sehat. Oh, itu dia lagi si Sander yang menyebalkan. Tapi kali ini dia mengincar Kayla, gadis seksi sombong dari kelasku. Ada cowok yang mendekatiku dan minta selfie denganku. Kemudian tiba-tiba ku dengar teriakan. Kau pikir kau sedang apa? Aku berbalik dan melihat apa yang terjadi. Dan kulihat Kayla mengamuk ke gadis malang yang tak sengaja tersandung dan jatuh ke pangkuan Sander. Apa yang kau pikir kau lakukan? Lihat dirimu sendiri sebelum mencoba menarik perhatian cowokku. Dasar bodoh dan jelek. Sombongnya. Apa dia pikir kecantikannya begitu memukau sampai bisa membantunya mempertahankan cowoknya? Tapi tidak dengan otak kosong itu, sis. Setelah beberapa hari riset, aku muncul ke sekolah tampil persis seperti Kayla. Kusempurnakan semuanya, mulai dari rambut pirangnya, make up, pakaian, cara jalan, dan suara. Jujur, kali ini aku cukup gugup. Berpakaian sebagai orang yang aku sungguh kenal selalu lebih menyeramkan, terutama saat temannya sedang berjalan mendekat. Wah, gaun ini cantik sekali. Kau ini sungguh fashionista sekolah kita, Kay. Ayo, Sander menunggu kita di lapangan olahraga. Tolonglah, kau pikir aku sungguh mau ada kau di dekatku? Aku hanya memanfaatkanmu. Dan kamu, kau terus membuntutiku seperti peliharaan. Itu tragis sekali. Apa kau gila? Aku tahu kau juga suka Sander. Aku bisa lihat tatapan mesra yang kau berikan padanya. Setelah aku putus dengannya, akan kupertimbangkan memberinya padamu. Aku berjalan pergi meninggalkan para cewek itu kebingungan. Tapi aku tak bicara apapun yang berbeda dari apa yang Kayla pikirkan. Ya kan? Andai saja dia sangat berterus terang dengan teman-temannya. Sekarang, mari kita lihat ke target utama. Memikirkannya membuat bulu kuduku berdiri. Aku sedang sibuk, sayang. Nongkrong saja dengan teman-temanmu sekarang. Dia sedang main Call of Duty di ponselnya. Aku di sini untuk putus dengannya. Tapi
Tunggu dulu. Cowok ini jago. Aku mau mencoba. Sejak kapan kau tahu cara memainkan permainan ini? Dia terlihat agak terharu saat aku menunjukkan minat. Oke, aku akan tunggu sampai ini selesai. Lalu kemudian kita pisah. Ku cari Leo, tapi dia bahkan tak mengenaliku. Kasihan dia sudah mencari Billie Eilish sejak pagi. Sementara Leo mengeluh, dengan cepat dia membantuku menghapus makeupku, supaya aku bisa kembali terlihat sepertiku sebelum ada yang menduga apa yang baru saja kulakukan. Mulai dari hari itu, teman-teman Kayla menjauhinya. Jadi dia hanya bisa nempel ke Sander. Dan menurutku, dia tampak lelah dengan cewek yang nempel terus ini. Sekarang bahkan penampilannya membuatnya bosan, Waktunya tiba. Ku pakai makeup sebagai Kayla lagi dan mencarinya. Aku mau tas ini. Jangan coba-coba menipuku dengan yang palsu. Oke, terserah maumu. Aku mau kau berhenti main COD. Dengan begitu kau bisa terus berada di sisiku. Oke, akan kuikuti kau sepanjang hari. Aku ingin mengadakan pesta dan mengundang seisi sekolah. Tugasmu mengumpulkan semua orang agar mengurumuniku seperti yang dulu. Jika kau tak bisa lakukan itu, kita putus. Deal. Tapi, kulihat semua orang menyukaimu. Betul kan, Evie? Oh, sial. Apa dia sudah menyadari ini aku? Tapi sejak kapan? Aku harus mengakui bakatmu. Andai saja kau tak tampilkan pesonamu, kau tak akan ketahuan. Ya, Kayla memang terlihat seperti lukisan, tapi tampak membosankan dibandingkan denganmu. Matamu sungguh jeli, tapi kau tak jauh beda dengan dia. Bu Helen itu ibumu, kan? Jangan kaget, aku ini pengamat yang lebih baik dari perkiraanmu, sama sepertimu. Aku tahu kalau Kayla adalah pemicu keributan di kelas yang membuat ibumu dilarikan ke rumah sakit. Aku sudah minta maaf pada ibumu atas perilaku Kayla. Dan jika kau ingin tahu kenapa aku lakukan itu karena aku naksir sekali padamu. Oh ya Tuhan, aku tak menyangka semua jadi seperti ini. Tapi, oke. Ku anggap itu tamparan keras untuk Kayla demi ibuku. Aku setuju untuk kencan dengannya. Keesokan harinya, aku muncul lagi di sekolah sebagai Ariana Grande, hanya karena aku ingin. Tapi kali ini aku juga memainkan peran lain, pacar Sander. Seperti biasa, tiap kali aku berdandan sebagai karakter baru, semua mata memandangku. Tapi kali ini lebih epik dari ketika aku jalan berdampingan dengan cowok paling seksi di sekolah. Saat Leo melihat aku sedang bersama Sander, dia memutar matanya padaku lalu berjalan pergi. Kemudian Kayla berjalan di tikungan, melihat kami bersama dan mulai berteriak padaku. Beraninya kau curi cowokku, kau itu cuma peniru yang menyedihkan. Sander meraih lenganku dan membentaknya. Evie itu kreatif, lebih baik, dan sangat lucu. Aku ingin bersamanya. Aku menyukainya. Wajah Kayla berubah. Kemudian dia menunjuk jarinya di depannya. Teganya kau lakukan ini padaku. Aku akan balas semua ini. Kemudian dia pergi dengan gusar. Sander menatapku dan bertanya apa aku baik-baik saja. Kemudian dia mengundang semua orang ke pesta di rumahnya malam itu untuk merayakan fakta kalau kini aku jadi pacarnya. Apa dia serius? Tapi terserahlah. Tak sopan jika aku berkata tidak, ya kan? Jadi malam itu aku ke pestanya. Yang mengejutkanku, Kayla juga ada di sana. Jadi aku menggoda Sander untuk membuatnya lebih kesal. Kemudian tiba-tiba Sander condong mendekat ke wajahku, yang membuat seluruh tubuhku merasa panas. Apa yang terjadi? Apa dia akan menciumku? Tapi kemudian dia berbisik di telingaku. Kau belum memberitahuku perasaanmu kepadaku. Kau menantikan jawaban ini, ya kan? Tapi sebelum bisa kujawab, Leo muncul entah dari mana, meraih tanganku dan menyeretku keluar dari sana. Apa yang kau lakukan? Akulah yang seharusnya mengajukan pertanyaan itu padamu. Apa yang akan kau katakan? Bahwa aku juga punya perasaan padamu? Semua ini hanya jebakan antara Sander dan Kayla untuk mempermalukanmu. Untung bagimu aku tiba tepat waktu dan mencuri dengar Kayla bicara dengan teman-temannya tentang rencana kotor ini. Apa yang kau bicarakan? Kau pikir aku akan jatuh ke dalam perangkap mereka begitu mudah? Aku sudah tahu trik kotor mereka dan hendak beritahu semua orang betapa brengsek mereka. Tapi kemudian kau muncul dan mengacaukan rencanaku. Aku tak peduli betapa pintar dan sempurna rencanamu. Berapa lama lagi kau akan lanjutkan pertikaian yang melelahkan ini? Mereka pikir hanya karena mereka berdua keren, mereka bisa perlakukan orang lain seperti boneka mereka. Cukup, aku sudah muak. Evie, kau lebih baik dari ini. Aku tak suka dengan versi dirimu yang menuntut balas dendam. Kumohon bisakah kau hentikan saja dan kembali jadi normal?
Leo berjalan pergi dengan gusar dan meninggalkanku sendiri di jalan. Aku bergegas pulang dan menghapus makeupku. Kenapa Leo begitu marah padaku? Aku tak lakukan kesalahan. Leo berhati lembut yang kukenal tak pernah marah atau bahkan menentang keinginanku. Dan dia selalu jadi pendukung antusias tiap kali kutiru seseorang. Apa yang merasukinya? Aku terus menelponnya tapi Leo mematikan ponsel. Aku merasa begitu kesepian, ini sungguh buruk. Kemudian ku dengar ada yang mengetuk pintu. Ibu mengintip dari baliknya. Melihatku sedih, ia datang dan memelukku. Aku senang ada ibu yang menenangkanku. Jadi akhirnya ku ceritakan semua padanya. Sepertinya Leo hanya cemas denganmu. Sedangkan untuk Sander dan Kayla, mereka tak pantas dapatkan waktu dan tenagamu. Jangan jadi orang yang bukan dirimu hanya untuk balas dendam ke orang yang tak pantas mendapatkanmu. Tapi, tiba-tiba, ku dengar gemerisik di luar jendela kamarku. Kemudian Leo menjulurkan kepalanya melaluinya. Kalau kau tak lelah, teruslah meniru. Kau terus membuntutiku seperti peliharaan. Pergi dan jalani kehidupanmu sendiri. Aku dan ibu tertawa berdua dengannya. Kemudian ku peluk Leo dan katakan padanya aku menyesal. Benar bahwa pura-pura jadi orang lain itu melelahkan. Dan aku harus akui aku salah menggunakan nama Kayla untuk menyabotase hubungannya. Besok aku akan mencarinya lalu minta maaf. Meskipun aku tak ingin, tapi aku harus cari cara untuk mengakhiri semua ini dengan damai. Kemudian, aku bisa fokus jadi diri sendiri sementara waktu, tanpa ada drama apapun. Ini dia. Terima kasih Tuhan, akhirnya kutemukan juga. Cosmic Jazz? Siapa Jazz? Aku Jen. Kau Cosmic Jazz, admin dari kotak surat astrologi rahasia. Berhentilah berpura-pura, aku tahu ini kau. Aku sudah baca buku catatanmu. Analisa astrologimu luar biasa. Kau benar-benar paham dengan tugasmu soal cowok yang kukatakan padamu ingin kutaklukkan. Kau ini idolaku. Hah? Oh, ternyata cewek seksi kami si Keira ini, dia cewek aneh yang bertanya padaku, atau sebaiknya ku sebut aliasku Cosmic Jazz, untuk membantunya merayu para cowok? Tapi dari semua orang, kenapa harus dia yang tahu tentang identitasku? Dia tahu terlalu banyak. Ayo kita berteman, oke? Aku akan menjaga rahasiamu. Aku janji. Oke, tapi tak ada yang boleh tahu soal ini. Persahabatan rahasia. Aku paham. Ini permintaan pertemanan atau sebuah kontrak? Aku seharusnya tak berteman dengan cewek seksi penghuni di sini, tapi sepertinya aku tak punya banyak pilihan. Jika sampai ada yang tahu kalau aku ini Cosmic Jazz, maka aku akan didepak dari grup admin astrologi. Hei, kau ini buta atau apa? Kau tak lihat jalan? Ku ambil bukuku dengan diam. Lebih baik aku tak terlibat dengan si pencari perhatian ini. Aku hendak pergi saat Rebecca meraih tanganku. Kau tak bisa pergi begitu saja. Kau rusakkan layar iPhone baruku. Jadi aku mau tahu apa yang akan kau lakukan soal itu. Kepalamu itu untuk pajangan atau apa? Karena kau bertingkah seperti anak manja tak punya otak. Apa kau lihat? Kau tak tahu siapa aku. Dan kenapa kau memutar matamu? Keira tak berhenti di sana. Saat dia sudah selesai mengejek Rebecca, dia membuatnya berlari, menangis. Kemudian Keira mengedip padaku dan berjalan pergi. Cewek Leo imut dan terkenal mau berteman denganku. Kurasa itu bukan hal yang buruk, ya kan? Di balik tampilan luarnya yang kompetitif dan kurang ajar, Keira itu sebenarnya cewek yang hangat dan optimis. Tapi tak heran, karena Leo biasanya sangat tulus dan berdedikasi. Dia bahkan memberiku gaun putih cantik ini, hanya karena dia bilang itu cocok dengan warna kulitku. Oh tidak, sekarang aku mengacaukannya. Dasar botol saus bodoh. Aku bergegas ke kamar mandi, mencoba membersihkannya. Jasmine, beri aku batang sabun itu. SOS. Ini. Oh ya Tuhan. Apa? Melalui tirai kulihat bayangan seorang cowok jangkung sedang mandi. Kau harusnya berhenti merangsek masuk ke kamar mandi seperti itu. Kita ada penghuni baru. Dia... Tunggu, bisakah aku selesaikan dulu di sini sebelum kita berkenalan secara resmi? Jasmine minta maaf padanya, lalu menyeretku keluar dari sana. Ternyata itu Mark, teman sekelas kakakku David. Dan dia akan tinggal bersama kami sementara dia menyelesaikan program magangnya. Mark berjalan keluar dari pancuran tak lama setelahnya. Dan, ya Tuhan, dia sangat menawan.
Lihatlah kulit kecoklatan itu, otot yang terlihat, dan senyum yang cerah. Terima kasih semesta. Dia perkenalkan dirinya, tapi telingaku berdenging, dan aku tak bisa mendengar apapun. Cupid sudah menyerangku. Dia bahkan membantuku membersihkan saus tomat di seluruh karpet dan lantai dapur. Sungguh laki-laki yang baik. Lalu saat suasana sudah mulai tenang, aku menyelinap ke kamar David dan mencari-cari di sekeliling. Mencoba temukan lebih banyak informasi mengenai temannya yang seksi ini. Lalu itu dia, Mark lahir di tanggal 22 Mei. Jadi dia itu Gemini. Hadiah sempurna bagi cewek Aquarius. Aku pergi ke sekolah dengan langkah ringan. Oh, sungguh hari yang indah. Dengan cepat aku berbaris saat ku dengar peluit pelatih. Kabar yang beredar adalah kami punya pelatih basket baru yang sangat tampan. Oh, ayolah. Bagaimana bisa ada pelatih yang tampan? Tapi, oh ya ampun, itu sulit dipercaya. Mark, cowok Gemini impian yang berasal dari rumahku itu, adalah juga pelatih baruku. Bukti apa lagi yang kuperlukan kalau ini merupakan takdir? Sepulang sekolah, aku hendak cerita ke Keira tentang takdirku ini, ketika dia memberi info mengenai target barunya, si cowok Taurus. Ini kali kedua dalam sebulan. Aku hendak menceramahinya, tapi kemudian dia menyogokku dengan buku Jan Spiller baru. Jadi, ku periksa tabel kelahiran mereka. Menarik. Setelah begitu banyak usaha yang gagal, Keira mungkin telah menemukan pasangan yang tepat. Tapi setelah seminggu berusaha membuat cowok ini terkesan, Keira gagal total. Cowok Taurus ini tak suka dengan antusiasmeku. Aku tak paham. Aku sudah tunjukkan betapa baiknya aku membantu orang lain. Dan aku bahkan mengganti gayanya untukku. Aku sungguh mencoba pakai gaun vintage selutut yang bau seperti kapur barus itu. Dan dia bahkan tak melirikku sekalipun. Biar ku periksa. Aku tak paham kenapa ini bisa salah. Oke, biar ku ambil beberapa camilan. Ku hitung ulang dan menggambar bagan. Tapi masih belum bisa memecahkannya. Mungkin dia sudah punya pacar? Atau mungkin dia tak tertarik perempuan? Dalam kasus ini aku tak bisa membantu sama sekali. Hanya bisa menutup kasus Leo Taurus ini dan membuka cerita cinta Aquarius Gemini. Ku bolak-balik baganku dan Mark. Kami sangat cocok. Lalu ku gambar saja bentuk hati melingkari potretnya dan menempelkannya. Aku punya berita mengejutkan, Jen. Jeritan Keira yang menusuk membuatku tersentak. Kenapa ada guru olahraga di lantai bawah rumahmu sedang bicara dengan Jasmine? Oh, dia tinggal di kamar David untuk sementara waktu. Apa? Kenapa kau tak cerita padaku berita panas itu? Tunggu, itu buku catatanmu? Jangan bilang itu Mark, oke? Dengan cepat aku berbalik untuk mengambil buku itu, tapi Keira lebih cepat. Jadi, kau juga suka Mark. Itulah kenapa kau memberiku nasihat untuk jadi idiot di depannya, ya kan? Hah? Cowok Taurusmu itu Mark? Tentu saja, aku tak tahu itu. Maksudku, dia bahkan bukan seorang Taurus. Ya, dia Taurus. Tapi kau sudah tahu ini. Sekarang kau coba mengelabuiku dengan informasi kelirumu supaya kau bisa cari tahu lebih banyak tentangnya. Jika kau mau, aku akan tinggalkan dia untukmu. Aku tak sebutuh itu, tak sepertimu. Tak bisa dipercaya. Kau sungguh berpikir kau akan bisa temukan para mantan pacarmu itu tanpa saran dariku? Jelas, aku ini cantik. Kau hanya bantu aku mempercepat semuanya. Cantik tapi membosankan. Kepribadian yang memenangkan hati para cowok itu aku yang membentuk. Itu bukan kau yang sebenarnya. Membosankan? Beraninya kau. Akan kutunjukkan padamu betapa jauhnya aku dari kata membosankan. Keira kemudian pergi. Oke, baiklah. Dia tinggal di dunia khayalan tentang dirinya sendiri. Sungguh delusional. Aku tak perlu seorang teman yang tak masuk akal. Di waktu yang sama, kuterima banyak sekali pemberitahuan di kotak surat rahasiaku. Oh tidak, foto dan infoku bocor di forum. Aku langsung masuk ke akun administrator. Anonimitas adalah peraturan nomor 1 di grup, jadi sekarang mereka telah mendepakku. Pekerjaan favoritku, para penggemarku. Keira, itu sudah keterlaluan. Baiklah, kau mau main kotor, akan kutunjukkan yang kotor. Ini sudah waktunya daftar panjang pacar Keira dipublikasikan di forum sekolah. Keira si pemakan segala adalah panggilan baru yang para murid sematkan padanya.
Oh ya sudah, itu salahnya sendiri karena menggoda 11, tidak, 12 cowok hanya dalam setengah tahun. Apa dia berusaha mencari pacar dari setiap zodiak atau bagaimana? Mari kita akhiri ini. Ini karena Mark, kan? Kau tak akan miliki dia. Dia milikku. Baiklah, kalau kau bisa memenangkan hatinya dalam sebulan, maka aku akan minta maaf karena bohong soal koleksi pacarmu. Jika tidak, kau harus tulis postingan menyatakan kalau aku bukan Jess. Oke, pegang kata-katamu sendiri. Kera itu cewek kompetitif, tapi dalam pertarungan ini, aku pasti akan menang. Maksudku, ayolah. Dia bahkan tak bisa dapatkan tanda bintang Mark yang benar. Meski dia koki yang buruk, Kera masih mencoba mengirim kue-kue menjijikkan yang dibuatnya untuk Mark. Tapi tentu saja, Markku membuangnya ke tempat sampah setelah gigitan pertama. Dia juga pura-pura pingsan dan jatuh ke pelukannya tiap pelajaran basket. Mark terlihat sangat tak nyaman. Sungguh tak heran, mengingat dia itu 100% Gemini, bukan Taurus. Jadi akting cewek rapuh itu tak akan berhasil padanya. Sedangkan hubunganku dengannya, ya, itu berjalan dengan baik. Dan terima kasih berkat tanda bintang kami yang telah ditetapkan, yang harus kulakukan hanyalah menjadi diri sendiri. Contohnya, pada malam lalu, saat aku kebetulan menyebut ada bintang jatuh, dengan antusias dia mengajakku dan Jasmine pergi melihatnya. Kemudian minggu lalu, dia mengundangku dan Jasmine ke peternakan seorang teman, yang mana sangat asik. Kulihat tatapan menawan yang diberikannya padaku. Jadi Anda Jess tak ada di sana, dia pasti akan mengutarakan cintanya padaku. Dan itu benar bahwa tak perlu kutunggu lama, karena malam itu, tiba-tiba ku dengar ada ketukan di pintuku. Manis sekali, ditinggalkannya 2 tiket nonton untukku. Rasakan itu, Keira. Aku tahu aku akan menang kali ini. Aku berencana sekali mengambil foto kami berpegangan tangan di bioskop dan mengirimnya ke Keira. Malam berikutnya, tak kulihat Mark di rumah. Jadi kurasa dia ingin aku menemuinya di bioskop. Ini sangat romantis. Aku ada di bangku yang tepat, tapi dia belum ada di sana. Jantungku berdetak sangat kencang sampai kukira akan meledak. Saat filmnya dimulai, lampu dipadamkan. Dan saat itulah ada yang mendekati baris tempat dudukku. Dengan gugup aku pura-pura menatap layar saat dia datang duduk di sebelahku. Kenapa kau di sini? Lebih ke apa yang kau lakukan di sini? Kami berdua menonton keseluruhan film bersama dengan amarah dan ketidaksabaran. Siapa yang mengatur semua ini? Kami bergegas keluar dari bioskop untuk melihat Mark. Hanya saja, dia sedang bergandengan tangan dengan seorang cewek. Jasmine? Kami mengejar mereka, tapi Jasmine hanya mengangkat bahu dan tersenyum. Jadi, selama ini dia berusaha memenangkan hati Jasmine, bukan aku. Kemudian dia berjalan ke arah kami dan memberiku kartunya. Sana belilah es krim, pizza, apa saja. Bersenang-senanglah, aku dan Jasmine akan kembali nanti. Apa itu tadi? Kuperhatikan kartu kredit itu dan terkesiap saat kulihat tanda Timin di sudut kartu. Bagaimana aku lupa kalau Gemini punya banyak kepribadian? Timin adalah pendiri kotak surat astrologi. Siapa yang kira kalau pemimpin grup ini adalah seorang guru? Orang yang tinggal bersamaku, pacar saudariku, gebetanku, dan bahkan gebetan sahabatku. Keira memberiku tatapan menenangkan. Sekarang kami berdua bertepuk sebelah tangan. Tapi sesuai gaya Leo, Keira sudah menyiapkan mangsa berikutnya. Jangan sedih, ini hanya tes lain. Menurutmu apa zodiak cowok itu? Dia cukup tampan dan dia pasti seorang Libra, ya kan? Aku tertawa kecil lalu menyandarkan kepala di bahunya. Mark, atau sebaiknya aku sebut Timin, membuatku sadar kalau sebelum aku bisa berharap temukan pasangan impianku, aku perlu membuat beberapa kesalahan terlebih dahulu. Aku mungkin belum temukan cinta, tapi ku dapatkan kembali temanku. Jadi itu cukup berarti, bukan? Paling tidak tes persahabatan ini berhasil.